Halo, selamat pagi Adik-adik. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat Swastiastu, pagi. selamat pagi. Swastiastu, selamat pagi. Baik Adik-adik, terima kasih ya atas kehadirannya di Injury Time ya, udah mau akhir semester. Tapi saya masih ngutang satu kajian yaitu KLT ya, walaupun kita sudah praktikumkan. Nah, jadi karena kita sudah praktikumkan, kemarin juga kalian sudah melihat ya alat-alatnya beberapa kelompok. Jadi sekarang kita lebih ke recall ya, jadi, teorinya gimana, terus, semoga dengan udah melihat alatnya kemarin, kalian lebih kebayang gitu ya bahwa, KLT itu seperti apa. Nah, sebenarnya KLT ini, adalah salah satu metode pemisahan gitu ya, dia lebih untuk memisahkan bisa, untuk mengidentifikasi juga bisa, untuk menetapkan kadar juga bisa gitu ya, jadi beda dengan spektrum. Kalau spektrofotometer atau spektrofotometri ya, kalau alatnya spektrofotometer, metodenya adalah spektrofotometri. Nah, kalau spektrofotometri itu dengan spektrofotometer, dia tidak bisa misahkan gitu ya. Kenapa? Karena kalian kan punya larutan, larutan itu kalian langsung masukkan ke alatnya gitu ya, ke alat spektrofotometernya. Nah, di sana itu tidak akan ada yang namanya pemisahan. Jadi larutan itu ya akan dibaca mentah-mentah gitu ya oleh si spektrofotometernya. Tapi kalau KLT dia bisa memisahkan. Kenapa bisa memisahkan? Karena larutan yang kalian totolkan gitu ya, campuran sampel yang kalian totolkan nanti akan ada proses, pemisahannya gitu ya, berdasarkan kepolarannya kah, berdasarkan, koefisien partisinya kah, distribusinya kah, afinitasnya kah. Nah, itu akan ada gitu ya, akan ada pemisahan antara satu solut dengan solut yang lain yang ada di dalam larutan sampel kalian, gitu ya. Kalau spektrofotometri nggak bisa, dia ya kalian masukin larutan ya dia akan bacanya whole gitu ya, semuanya gitu, pada panjang gelombang yang sudah di-setting gitu. Tapi kalau yang si KLT, dia bisa memisahkan, gitu ya. Jadi kalau kromatografi, mau dia GC gitu ya, kan kromatografi itu ada banyak, kita recall lagi ya, kromatografi itu ada banyak, yang paling sederhana adalah ya kromatografi lapis tipis, yang seperti kita pelajari hari ini. Nah, selain itu kromatografi ada apa lagi? Ada HPLC, ya, ada High Performance Liquid Chromatography, ya, atau kalau bahasa Indonesianya KCKT, kromatografi cair, eh, kinerja tinggi, gitu ya. Jadi, yang terakhir kemudian ada GC atau gas kromatografi. Semuanya adalah sistem kromatografi ya, mau KLT. KLT itu sering disebut dengan planar kromatografi atau kromatografi datar, gitu ya. Kenapa? Karena kita menggunakan fase diam berupa dataran, gitu ya, berupa plat. Plat itu datar, makanya sering disebut dengan planar kromatografi kalau KLT itu. Nanti KLT ini akan bercabang-cabang lagi gitu ya, ada kromatografi kertas, ada kromatografi, kinerja tinggi juga ada ya. Jadi nggak hanya HPLC yang kinerjanya tinggi, tapi KLT juga ada kinerjanya tinggi. Yang bagaimana sih KLT yang kinerja tinggi? Nanti kita bahas di belakang ya. Jadi, sekali lagi yang perlu kalian ingat adalah metode kromatografi itu ada banyak. Ya, mulai yang less sensitif sampai dengan yang sensitivitasnya tinggi. Misalnya sensitivitasnya tinggi apa? Ya tadi, ada HPLC, ada kromatografi gas, dan yang paling terakhir yang sensitivitasnya paling tinggi itu adalah yang si LC ya, liquid chromatography, nanti detektornya bisa MS, detektornya bisa UV vis gitu ya. Jadi dibedakan antara metode dan detektornya. Gitu ya. Kalau HPLC, High Performance Chromatography, liquid chromatography atau kromatografi cair kinerja tinggi. Detektornya apa? Apakah selalu UV vis? Tidak. Ya, HPLC juga detektornya bisa MS. Gitu ya. Bisa juga detektor jenis yang lain. Jadi HPLC itu badan untuk memisahkannya, gitu ya. Jadi si alat HPLC itu, si instrumennya atau si metode HPLC itu, dia adalah proses di mana gitu ya alat atau instrumen, bagian dari instrumen di tempat dipisahkannya senyawa-senyawa kalian dalam satu larutan sampel. Nanti detektornya gitu ya, yang mengenali senyawanya nanti bisa macam-macam ya. Detektornya ada
yang UV vis, ada yang MS gitu ya, itu yang biasanya tandem dari si HPLC. Kemudian kalau si gas kromatografi juga sama gitu ya, malah dia banyak banget jenisnya kalau detektornya, kalau si gas kromatografi ya. Jadi kalau si gas kromatografi ini sama, dialah badan untuk memisahkannya, hanya beda jenisnya dengan HPLC gitu ya. Kalau HPLC dia untuk senyawa non volatil bisa, untuk senyawa yang tidak mudah menguap juga bisa kalau HPLC. Tapi kalau yang gas kromatografi dia lebih cenderung untuk digunakan memisahkan senyawa yang volatil atau yang mudah menguap atau yang bisa diuapkan gitu ya. Bisa aja nih senyawa yang aslinya dia tidak bisa menguap kemudian diderivatisasi gitu ya, ditambahkan satu senyawa lain atau reagen lain gitu ya, sehingga senyawa yang tidak mudah menguap akhirnya bisa menguap gitu ya, itu namanya derivatisasi. Itu juga bisa dengan menggunakan si gas kromatografi. Nah, gas kromatografi ini detektornya apa? Sama tadi dengan HPLC ya, pertama bisa UV vis, kemudian bisa juga MS gitu ya, bisa juga FID, yang untuk metanol, etanol itu biasanya kita menggunakan FID atau MS bisa. Jadi banyak ya jenis detektornya. Jadi ada perbedaan antara si kompartemen pemisahan dengan si detektor gitu ya. Jadi GC itu nggak mesti selalu MS, GC itu nggak mesti adanya cuman FID, enggak. Ya, bisa ditandem dengan jenis-jenis lain detektornya. Oke, kemudian kita balik lagi ya ke kromatografi lapis tipis. Saya tekankan lagi sekali, kalau kromatografi lapis tipis ini nih seperti golongan yang besar gitu sebenarnya. Jadi kalau kromatografi lapis tipis itu tidak menunjuk hanya satu jenis gitu ya, enggak. Tapi ada banyak jenis nih di dalam kromatografi lapis tipis ini. Ya, kromatografi lapis tipis ini kalau bahasa Inggrisnya TLC ya, Thin Layer Chromatography. Dia adalah jenis dari planar kromatografi atau kromatografi bidang datar gitu ya. Sedangkan HPLC sama GC kan dia kromatografi kolom. Sebenarnya kenapa? Karena pemisahannya menggunakan kolom. Nah, selain itu sebelum saya lupa ya, ada satu lagi ya, ada namanya kromatografi kolom. Kalau kromatografi kolom itu dia benar-benar menggunakan kolom. Kayak kalian bayangkan deh bentuknya seperti buret gitu ya. Kayak buret, tapi kalau buret kan kosongan ya dalamnya nggak ada apa-apanya, kalian isikan titran kalau buret. Tapi kalau kolom kromatografi di dalamnya kita isikan dengan silika. Ya, jadi sama. Kalau kromatografi lapis tipis, itu silikanya ditempel di sheet gitu ya, aluminium sheet kah, glass sheet kah, atau misalnya plastik sheet kah, gitu ya. Tapi kalau kromatografi kolom, si silikanya itu tidak ditempelkan di sheet gitu ya, tapi silikanya itu dimasukkan ke dalam kolom yang bentuknya seperti buret. Gitu ya, nanti sampelnya dimasukkan dari atas, dituangkan, ditambahkan fase gerak, nanti akan dialirkan perlahan-lahan percis seperti buret. Kalau titran, kalian kan mengalirkannya pakai keran gitu ya, di bawah buret ada keran, kalian alirkan sedikit demi sedikit itu si cairannya gitu ya. Nah, kalau si kromatografi kolom sama, kalian alirkan sedikit demi sedikit, hanya saja sampel kalian di atasnya, di dalam kolom buret itu, di dalam kolom kromatografi itu sudah dipisahkan oleh oleh tumpukan silika yang kita masukkan ke dalamnya, gitu ya. Jadi silika itu kalian bayangkan seperti, seperti pasir gitu ya, lebih kecil dari pasir, itu kalian mampatkan, nanti sampelnya kalian masukkan ke dalam. Jadi seperti air hujan yang meresap melalui celah-celah tanah. Nah, itu ya kurang lebih kromatografi kolom itu seperti itu ya. Jadi air hujan itu kalian anggaplah sampel kalian gitu ya. Nanti begitu dia masuk, begitu dia jatuh di permukaan tanah, maka dia akan turun ya, turun meresap di antara celah-celah tanah. Hanya saja kalau air kan dia langsung aja turun, tidak melihat faktor apapun gitu ya. Tapi kalau kromatografi kolom, pemisahannya kalian melihat yang namanya polaritas, kalian melihat partisi, gimana sifatnya si kolom gitu ya, gimana sifatnya si tanah, gimana sifatnya si fase gerak, kayak gitu ya. Nah, jadi ada banyak ya jenis kromatografi, ada yang planar, ada yang kolom gitu ya. Kolom itu apa aja tadi? Ada HPLC, ada kolom kromatografi konvensional, ada GC. Nah, kemudian balik lagi nih ke KLT ya. KLT itu tadi kita sebut dengan kromatografi planar juga
gitu. Nah, KLT ini ada apa aja gitu ya. KLT ini tadi ya dia ada paper kromatografi, kemudian nanti ada yang namanya istilah fase normal, fase balik gitu ya. Nanti kita akan bahas di belakang. Kita lanjut dulu ya. Nah, oke, berikut kita masuk lagi ke tipe-tipe teknik kromatografi ya. Jadi ada yang kolom atau kromatografi adsorpsi, kemudian ada yang partisi, ada paper, ada thin layer kromatografi, ada GLC, ada GSC, ada ion exchange kromatografi. Ya, jadi yang bedakannya apa? Yang bedakan pertama di antara yang ada di list ini adalah stationary phase-nya. Ya, jadi apa sih fase diamnya dan apa fase geraknya gitu ya. Ketika fase diamnya itulah solid, maka kemungkinan jenis kromatografinya adalah kolom. Seperti yang tadi ya, fase diam itulah silika yang disolidkan. Kemudian apalagi ada yang GSC, itu ya kalau yang stationary-nya solid. Terus gas kromatografi juga stationary-nya solid. Terus HPLC juga sebenarnya stationary-nya solid gitu ya. Kemudian ada yang ion exchange kromatografi. Jadi kalau ion exchange kromatografi ini sebenarnya dia apa ya? Bedanya tuh hanya di jenis kolomnya, gitu ya. Hanya bedanya di jenis fase diamnya, gitu ya. Fase diamnya berarti kalau ion exchange kromatografi fase diamnya isinya adalah resin. Biasanya resin itu dia bersifat ionik sehingga bisa digunakan untuk kromatografi ion exchange atau pertukaran ion. Biasanya pun digunakan untuk senyawa yang memiliki apa yang bersifat ionik gitu ya. Jadi ion exchange ini sering digunakan untuk senyawa-senyawa yang bersifat ionik, di mana si fase diamnya juga bersifat ionik gitu ya. Apa sih contohnya? Biasanya digunakanlah resin. Nanti akan ada juga ya yang namanya kolom afinitas, ada banyak ya. Yang bedakan apa? Apakah keseluruhan berbeda? Tidak, tapi karena fase geraknya fase diamnya yang berbeda gitu ya. Jadi fase diam itu dia bisa diisi macam-macam ya, bisa jenisnya bisa macam-macam. Kita ambil deh yang gampangnya. Misalnya fase balik sama fase normal gitu ya. Kalau fase normal dulu, kalau fase normal itu isinya apa? Silika gel ya, yang umum digunakan. Kayaknya mayoritas kalau KLT itu menggunakan fase normal pasti menggunakannya adalah fase diamnya berupa silika gel. Nah, ketika dia menjadi fase balik gitu ya, ketika dia menjadi fase balik berarti fase diamnya bersifat nonpolar. Ya, kalau fase normal dia menggunakan silika gel sifatnya polar. Tapi ketika dia menjadi fase balik, yang bedanya apa? Yang beda utamanya adalah fase diamnya yang pada normal dia bersifat polar, yang pada fase balik dia bersifat nonpolar. Isinya apa fase diamnya? Kenapa sih yang awalnya dari normal menjadi fase balik gitu? Isinya adalah pasti gugus-gugus yang bersifat nonpolar gitu ya, sehingga dia menjadi fase balik. Contohnya apa? Contohnya ditambahkan dengan C18 ya atau duodecil ditambahkan gitu ya. Apakah C18 saja? Enggak. Sebenarnya C18 ini hanya diikatkan pada silika gel. Jadi sebenarnya aslinya layernya itu untuk fase balik, fase diamnya layernya itu tetap nih silika gel isinya. Cuman di atas silika gel ini dilapisi lagi dengan yang namanya si C18. Itu yang paling sering digunakan gitu ya untuk fase balik. Jadi ada tangan-tangan C18 yang ditambahkan di atas permukaan si silika gitu. Yang aslinya normal, makanya berubah menjadi fase balik. Gitu ya. Jadi kalau kromatografi ini, kalau kromatografi lapis tipis ini mungkin dia yang paling sering dilakukan berbagai conditioning gitu ya. Bisa diimpregnasi dengan asam dulu, bisa diimpregnasi dengan basa dulu gitu ya. Nanti kita lihat di belakang. Oke, kita mulai dulu ya dengan prinsipnya dan teorinya. Apa sih yang dimaksud dengan TLC atau KLT ini? Jadi KLT itu adalah sebuah teknik gitu ya, sebuah teknik pemisahan yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dari suatu campuran menggunakan
fase diam yang tipis gitu ya, di mana fase diam itu dia memiliki penyangga di belakangnya gitu ya. Tapi, penyangga yang baik haruslah bersifat inert. Inert itu artinya lah dia tidak bereaksi dengan pelarut ataupun dengan senyawa yang, ditotolkan pada permukaan fase diam tersebut, gitu ya. Nah, biasanya yang kita gunakan, supported-nya itu atau penyangganya adalah aluminium sheet, gitu ya. Karena aluminium sheet ini sebenarnya dia, apa ya, keuntungan dan kelemahannya berada di tengah-tengah, gitu ya. Jadi sama aja keuntungan sama kelemahannya, sama-sama seimbang gitu. Jadi nggak terlalu untung, nggak juga terlalu, lemah sekali gitu ya, cuman bisa digunakan gitu ya dibandingkan dengan yang lain. Sebenarnya yang paling bagus kaca sebenarnya, cuman kaca itu, kelemahan utamanya apa? Kelemahan utamanya lah dia mahal gitu ya, jadi nggak affordable sekali kalau seandainya kita gunakan untuk pemeriksaan rutin atau pemeriksaan, sampel dalam jumlah banyak atau misalnya pemeriksaan untuk QC gitu ya. Kalau QC di industri, kalau menggunakan yang supported-nya kaca itu cost-nya akan sangat besar sekali gitu ya. Paling kalau kaca bisa kita gunakan untuk R&D misalnya, pengembangan metode itu masih bisa. Tapi kalau untuk pemeriksaan rutin seperti di, industri gitu, industri itu kan dia kalau mau sampling, sampling selama proses produksi gitu, dia nggak akan sekali aja samplingnya, tapi berkali-kali. Misalnya satu lot, dia sampling berapa banyak gitu ya. Kemudian lot berikutnya dia sampling lagi. Jadi kalau menggunakan yang kaca maka proses quality control-nya cost-nya akan tinggi, gitu ya, kalau yang kaca. Jadi menggunakan aluminium sheet. Kalau aluminium sheet mungkin kalau yang, kelemahannya ya, kelemahannya paling dia kalau menggunakan fase gerak yang terlalu asam, dia sedikit korosif terhadap si aluminium sheet-nya, atau menggunakan fase gerak yang terlalu basah, dia juga akan sedikit korosif terhadap aluminium sheet-nya. Kemudian dia mudah melengkung kalau yang aluminium sheet. Cuma hal-hal tersebut masih bisa diakali gitu ya, dengan cara apa? Misalnya kalau dia sensitif terhadap, fase gerak yang terlalu asam sama basah, maka bisa ini ya, bisa dioptimasi lagi fase geraknya. Mungkin bisa menggunakan fase gerak kombinasi yang lain, sehingga tidak akan, memberikan dampak negatif terhadap si penyangganya yang berupa aluminium sheet, gitu ya. Kalau misalnya dia mudah melengkung, maka bisa diakali juga gitu ya. Kita bisa memanaskannya dengan, apa ya, dengan pemberat pada si permukaan, si plat gitu ya. Jadi masih bisa diakali walaupun dia ada kelemahannya, tapi dia masih bisa diakali gitu ya. Kalau misalnya yang tadi, yang kaca, kita nggak bisa ngakalin ya kalau harganya mahal ya mau gimana lagi karena dari pabrikannya memang mahal gitu, itu nggak bisa diakali. Nah ada lagi ya kalau yang supportnya yang lain selain yang tadi kaca sama aluminium gitu ya, ada juga supportnya yang berupa plastik. Nah kalau yang supportnya berupa plastik ini yang saya rasa kelemahannya lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan keunggulannya. Keunggulannya paling dia, affordable sekali gitu ya, paling murah di harganya karena support-nya plastik. Cuman jeleknya apa? Jeleknya lah asam sedikit dia akan rusak gitu ya, basa sedikit, dia akan rusak. Walaupun bisa nih kita ganti gitu ya, walaupun kita bisa ganti fase geraknya sama seperti di aluminium tadi yang korosif, asam dan basa, cuman toleransi plastik dia lebih rendah dibandingkan dengan toleransi si aluminium gitu ya. Kalau aluminium yang basah sekali dan asam sekali baru gitu ya, dia bisa korosif dan korosif itu pun setelah penyimpanan gitu ya. Tapi plat biasanya setelah digunakan pasti akan dibuang, nggak akan disimpan lama gitu ya. Kalau yang aluminium itu mungkin setelah penyimpanan sebulan baru muncul tanda-tanda korosif di, plat aluminiumnya. Padahal kita sudah selesai menggunakan sebenarnya gitu ya, cuman kalau kita penelitian kita tetap simpen nih si platnya siapa tahu akan diuji lagi gitu ya. Nah, itu sering kejadian ada gurat-guratan korosif. Nah, kalau yang plastik ini dia selain korosif dia bisa ini ya, apa ya, bisa berubah bentuk gitu ya, dia bisa peyot, bisa melar gitu ya, dengan adanya aplikasi fase gerak asam, sedikit asam ataupun sedikit basa, ya. Kemudian selain itu ada apa lagi, ada paper, ya, ada paper kromatografi. Jadi kalau paper kromatografi itu dia nggak ada support-nya, dia murni hanya berupa lembaran kertas, gitu ya. Jadi pada lembaran kertas itu kita totolkan si sampel kita elusi. Tapi kertasnya bukan kertas sembarangan gitu ya, maksudnya bukan kertas HVS boleh nggak, Bu? Nggak boleh ya. Kalau kertas HVS dia basah pasti sobek. Kita menggunakan kertas kromatografi, ada ya yang kromatografi grade papernya gitu. Nah, bentuknya seperti apa? Kalau kalian pernah melihat kertas saring ya, siapa tahu
Tapi saya rasa kalian belum pernah ke lab ya, atau kemarin mungkin sempat lihat kertas saring. Nah, kertas saring itu bisa digunakan untuk paper kromatografi ya. Jadi kertas saring Whatman dia agak tebal itu, dan kalaupun kena pelarut dia nggak akan sobek, walaupun dia basah dia nggak akan sobek, gitu ya, beda dengan kertas biasa. Nah, itu kita gunakan, itu nggak ada supportnya ya, nggak ada penyangganya. Dia murni hanya berdiri kertas sendiri, gitu ya. Nah, jeleknya apa? Jeleknya yaitu ya, jeleknya dia pori-porinya masih besar kalau si paper kromatografi, gitu ya. Kemudian dia mudah melengkung karena nggak ada supportnya sama sekali di belakangnya, gitu ya, nggak ada penyangganya. Itu kelemahannya. Kalau kelebihannya ya dia pasti murah ya, murah, kemudian mudah didapat, tapi ya jeleknya, karena dia mudah melengkung, jadi kadang-kadang pemisahannya nggak baik atau pemisahannya tuh bisa, melenceng kiri, melenceng kanan gitu ya. Jadi, itu kelebihan dan kelemahannya kalau untuk yang paper. Nah, tadi dari banyak jenis, yang mana yang, normal face, mana yang reverse face. Kalau tadi yang reverse face sudah ya, yang C18 itu salah satu contoh yang fase balik. Nah, kemudian, yang fase normal apa? Tadi yang paling mayoritas digunakan itulah, yang si silika gel 254 ya yang sering kita gunakan itu fase normal, kemudian tadi yang paper kromatografi juga fase normal gitu ya, pokoknya yang fase diamnya bersifat polar dia pasti fase normal. Ya, silika gel polar, dia normal, berarti ya normal phase. Kemudian ada paper kromatografi dia sifatnya polar, berarti dia normal phase. Ada lagi satu lagi ya yang sering digunakan yaitu yang selulosa. Jadi selulosa ini juga sangat polar, dia juga bersifat, eee normal piece gitu ya. Nah, yang selulosa ini apa Bu supportnya? Misalnya gitu. Yang selulosa ini juga banyak jenis supportnya, ada yang aluminium, ada yang gelas, ada yang apa namanya, ada yang plastik gitu ya. Jadi selulosa itu adalah permukaan putihnya gitu ya. Kemudian kalau silika juga tadi permukaan putihnya, supportnya sama, bisa aluminium, bisa gelas, bisa plastik. Hanya saja bedanya adalah di permukaan putihnya bisa ditambahkan silika, bisa ditambahkan dengan selulosa. Oke, kita lanjut ya. Kemudian tadi katanya KLT untuk pemisahan. Lalu bagaimana sih kok bisa terjadinya pemisahan si komponen-komponen dalam satu sampel? Nah, pemisahan ini dia tergantung dari kompetisi ya, kompetisi antara eh, bagaimana terabsorpsinya si solut atau senyawa-senyawa terlarut gitu ya, atau senyawa yang kalian cari. Kalau solut itulah yang terlarut, solvent itu adalah pelarut. Ya, jadi pemisahan dengan KLT itu dia terjadi berdasarkan adanya kompetisi gitu ya, adanya persaingan untuk terabsorpsinya antara si solut ke dalam si fase diamnya atau ke dalam pelarut pembawanya atau fase geraknya. Itu ya. Ada ada solut. Mau ditunggu? Nah, jadi ada solut, solut itu kalian bayangkanlah sampel kalian. Nah, sampel kalian ini kan komponennya bisa satu, bisa tunggal, bisa banyak. Bisa tunggal, bisa lebih dari satu, kan gitu ya. Nah, terus sekarang si senyawa kalian ini dia kan punya sifat polaritasnya masing-masing, gitu ya. Bisa aja antara satu senyawa dengan senyawa lain, walaupun dalam sampel yang sama, itu polaritasnya pasti berbeda, gitu ya. Antara senyawa satu sampai senyawa tiga, dalam satu larutan yang sama, dia polaritasnya beda. Nah, sekarang bagaimana sih prinsip pemisahan dari ketiga senyawa yang saya punya ini? Ya tergantung bagaimana daya tarik si solut kalian ini, bagaimana daya tarik ketiga solut kalian ini terhadap si fase diamnya yang berupa silika, atau bagaimana daya tambatnya dia terhadap si fase geraknya, gitu ya. Jadi kayak akan lebih diem di mana nih? Dia akan lebih ikut dengan si fase diam, diem di sana, atau dia akan lebih tertarik dengan si fase geraknya. Nah, itulah yang mendasari bagaimana keterpisahan suatu senyawa dengan menggunakan KLT gitu ya. Apakah dia akan lebih nempel dengan si fase diamnya, ataukah dia akan lebih ikut mengalir dengan si fase geraknya.
Ya, jadi itu adalah prinsip utama dari pemisahan dengan menggunakan KLT. Nah, jadi berikutnya adalah prinsip dari KLT itu lanjutan yang tadi ya, di mana ada dua kemungkinan gitu ya. Kemungkinan yang pertama adalah jika komponen atau solut kalian atau senyawa kalian dia afinitasnya gitu ya atau daya tamatnya dia, daya terikatnya dia itu lebih kepada si fase diam, maka dia akan bergerak lebih lambat. Ya, kalian bayangkan ada plat KLT ya, plat KLT itu kan dari bawah ke atas, dia berdiri ya, dia didirikan dengan tegak di dalam chamber gitu ya. Sekarang dari bawah akan dialiri dengan solvent gitu ya. Solventnya, pelarutnya, fase geraknya akan mengalir dari bawah ke atas. Nah, ketika senyawa kalian, gitu ya, ketika solut kalian, dia lebih nempel nih, dia afinitasnya lebih besar dengan si fase diam, maka dia akan bergerak ke atas lebih lambat dibandingkan dengan senyawa yang afinitasnya lebih besar dengan si fase gerak. Atau dengan kata lain, solut atau senyawa yang polaritasnya lebih mendekati polaritas fase diam, maka dia akan cenderung bergeraknya lebih pelan-pelan, gitu ya, dibandingkan dengan solut atau senyawa yang ininya apa namanya, yang polaritasnya lebih mirip dengan si fase gerak. Oke, berikutnya. Nah, KLT ini kalau dalam farmasi gitu ya, kalian farmasis, kita farmasis, kenapa sih Bu kita farmasis perlu mempelajari tentang si KLT ini? Itu ya, gunanya apa kita mempelajari KLT ini? Nah, kita balik lagi ke awal ya. Kalau farmasis itu kalian nanti lapangan pekerjaannya luas ya, banyak. Jadi kalau dulu juga saya begitu saya memilih untuk masuk farmasi gitu waktu saya tamat SMA, saya masuk farmasi saya cuma tahu bahwa, oh saya mau jadi apoteker, saya mau kerja di apotek gitu, atau saya mau kerja di rumah sakit. Saya cuma tahu itu ya, saya cuma tahu bahwa farmasi ini akan kerja di apotek, saya jadi penanggung jawab apotek, atau saya mau kerja di rumah sakit gitu ya. Kebetulan ada paman saya yang jadi apoteker, jadi saya tertarik gitu ya untuk masuk farmasi dan kebetulan baru ada di Bali gitu ya, saya mau coba gitu, karena kemarin-kemarinnya saya nyari tempat lain juga saya belum dapet gitu. Nah, terus akhirnya saya hanya tahu 2 gitu ya, saya hanya tahu 2 bahwa, oh saya nanti kerjanya bisa di apotek atau rumah sakit aja gitu ya, padahal enggak ya, padahal banyak sekali lapangan pekerjaan yang, bisa kita masuki nanti ya ketika kalian sudah menjadi apoteker, ya. Jadi bisa di mana aja, kalian bisa di lembaga penelitian, misalnya apa LIPI, kalau di Indonesia LIPI. LIPI akan selalu mencari seorang farmasis atau apoteker, ya. Kemudian apalagi yang bisa, ya. Tapi pusat penelitian nggak hanya LIPI ya, ada di Serpong juga ada yang namanya Puspitek. Nah itu tuh membutuhkan tenaga lulusan yang sains ya, yang MIPA, misalnya biologi, fisika, kemudian kimia gitu ya, teknik kimia dan yang lain-lain termasuk dengan yang apoteker gitu ya. Nah, tapi kalau yang punya negara, yang punya pemerintah ya LIPI ya. Kemudian apa namanya, BPOM, ya BPOM pasti kalian udah tahu. BPOM itu isinya apoteker semua gitu ya, jarang yang non apoteker kalau di BPOM ya, kecuali tenaga administrasi dan lain-lain mungkin non apoteker. Tapi kebanyakan pasti isinya adalah apoteker ya kalau di BPOM, karena hampir semua lini itu harus penanggung jawabnya adalah apoteker kalau di BPOM. Itu kalau yang pemerintah, ya. Tapi bisa juga ya selain itu bisa di BNN. Ya, dulu BNN pernah mencari apoteker. Ya, bea cukai juga nyari apoteker ya. Karena nanti ditugaskan mungkin di bandara gitu ya atau di perbatasan apa ya yang ada inilah ya yang perbatasan borderline gitu ya. Mereka dulu sempat merekrut apoteker dan saya baru tahu juga bahwa BNN dan bea cukai itu membutuhkan tenaga apoteker. Mungkin karena adanya penyelundupan obat, misalnya kayak gitu ya. Jadi kita dipekerjakan untuk menguji atau untuk melihat keabsahan suatu dokumen. Nah, habis itu di mana lagi? Nah, yang paling banyak apoteker ada di mana? Justru apotekernya paling banyak ada di industri ya, di industri obat. Nah, di industri obat ini apoteker di mana? Apakah cuma buat obatnya? Enggak. Ya, apoteker tuh hampir di semua lini. Di industri ada apotekernya. Misalnya, mulai dari R&D ya. Jadi R&D itu
isinya apa? Apoteker, ya selain mungkin teknik kimia dan, analis-analis yang lain gitu ya, tapi biasanya, manajernya adalah apoteker. Nah, R&D ini kerjaannya apa? R&D ini ada dibagi lagi ya, R&D ini ada R&D untuk pengembangan metode analisis, untuk QC gitu ya, ada juga R&D untuk membuat formulasi gitu ya. Jadi kalau R&D itu kan namanya dia research and development gitu ya, dia tugasnya adalah untuk meneliti dan mengembangkan suatu metode atau suatu produk. Nah, ketika dia mengembangkan metode, berarti yang dia kembangkan adalah metode analisis. Metode analisis untuk apa? Untuk mengkontrol kualitas produk yang dia punya, gitu ya, untuk mengembangkan metode apa namanya, bahan baku yang dia punya, gitu ya. Karena setiap bahan baku yang datang ke industri itu harus dilakukan kontrol kualitas, gitu ya. Bener nggak nih, kualitasnya memenuhi nggak syarat farmakope, gitu ya. Selalu pedomannya kalau industri itu dia harus pedomannya CPOB dan farmakope, itu yang paling utama, gitu ya. Jadi industri itu kan nggak semua industri dia punya bahan baku sendiri, enggak ya. Kebanyakan industri obat itu dia akan membeli bahan baku dari luar, gitu ya, entah dari pabrik dalam negeri, entah dari perusahaan bahan baku dalam negeri ataupun perusahaan bahan baku dari luar negeri. Ketika masuk ke Indonesia, ketika dia terima nih di gudangnya dia, maka udah harus dicek gitu ya, dicek bahwa benar loh yang barang yang datang itu sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh farmakope. Misalnya, mendatangkan bahan baku paracetamol. Paracetamol itu kemurnian bahan bakunya berdasarkan farmakope dia harus 99 sampai dengan 101,5% misalnya. Gitu ya. Nah, begitu datang tuh si bahan baku paracetamol dari si supplier gitu ya, langsung bagian QC itu akan men-sampling gitu ya, dia akan men-sampling, langsung dicek di lab, benar nggak sesuai dengan sertifikat analisis yang diberikan oleh supplier. Bisa aja suppliernya bohong gitu ya, bisa aja suppliernya uh, kualitasnya tidak seperti yang dia tuliskan di QC atau beda aja, bisa aja suppliernya ternyata benar dia menghasilkan kadar sekian, tapi ternyata di tempat kita uji dia nggak sekian lagi gitu ya, kita nggak tahu apa yang terjadi selama distribusi atau kemungkinan perbedaan metode atau yang lain-lain gitu ya antara supplier dengan kita sebagai industri penerima, kita langsung cek di lab gitu ya. Begitu tidak memenuhi kriteria farmakope gitu, wah ternyata nih kadarnya cuma 98 nih setelah diuji gitu, diuji coba lagi, diulang lagi ujinya, ternyata tetap sama gitu ya, dilaporkan langsung ke suppliernya ya, bahwa barang yang diterima tanggal sekian itu berdasarkan pengujian kami di industri itu tidak memenuhi persyaratan farmakope. Jadi kami tidak bisa menerima si bahan baku yang kalian kirimkan. Itu ya, karena kalau kita sudah terima, berarti apapun resikonya itu ditanggung oleh industri, tidak lagi ditanggung oleh supplier. Artinya bahwa industri sudah setuju loh untuk menerima barang ini. Berarti nggak ada masalah dengan kualitasnya. Gitu ya, makanya begitu barang datang, sebisa mungkin langsung diuji gitu ya, dikarantina dulu yang barang yang baru datang, diujikan memenuhi nggak spesifikasi. Kalau nggak bisa dibalikin ke suppliernya untuk digantikan yang baru ya. Nah, jadi disitulah yang ada namanya proses QC, itu yang pertama. Selain itu QC kemudian ada di mana lagi kalau di industri? QC itu ada lagi di selama pembuatan suatu produk, misalnya paracetamol mau dijadiin apa? Mau dijadiin tablet, gitu ya. Jadi sekarang dia ada proses granulasi dulu misalnya. Jadi dari bahan baku, bahan tambahan, eksipien, kemudian digranulasi gitu ya. Nah, di titik ini digranulasi udah dicek lagi gitu ya. Dicek lagi dengan metode analisis. Benar nggak kadarnya sekian? Gitu ya. Selain dengan uji-uji karakteristik granul, misalnya sudut diam kah, laju alir granul kah, gitu ya. Nah, kalau yang dianalisis dia lebih ke ngecek kadarnya berapa nih di granul, misalnya gitu. Ya, jadi akan banyak tahapan sampai dengan produk jadi ya. Misalkan udah jadi tablet ya pasti diuji lagi keseragaman bobot, keragaman bobot, keseragaman sediaan dan lain-lain yang seperti kalian lihat di farmakope itu benar-benar dilakukan gitu ya. Jadi mulai dari identifikasi, kemudian titik leleh, kemudian uji impurities yang seperti di farmakope itu semua prosedurnya dilakukan di industri. Ya. Nah, di situ ada yang namanya pasti metode analisis gitu ya untuk mengujikan semua persyaratan farmakope. Makanya kenapa di industri ada divisi namanya R&D. R&D untuk pengembangan, research dan pengembangan untuk metode analisis. Riset dan pengembangan untuk formulasi. Formulasi itu artinya
pengembangan untuk pembuatan produk baru gitu ya, entah formulasinya yang baru, entah jenis sediaan yang baru, entah jenis zat aktifnya yang baru gitu ya. Nah, itu yang di R&D. Itu isinya apa? Apoteker. Ya. Jadi mengapa sih kita perlu belajar yang namanya pengembangan metode analisis di farmasi gitu ya. Kan harusnya kita belajar farmakologi aja, Bu, karena kita farmasi. Misalnya kita harusnya belajarnya jenis obat, obat antihipertensi apa aja jenisnya. Nah, itu kan itu aspek klinisnya. Ya, itu untuk mempersiapkan kalian jika nanti kalian bekerja di klinis. Kalaupun kalian nggak bekerja di klinis, kalian wajib tahu bahwa jangan sampai nanti kalian kaptopril nggak tahu loh kalau itu obat anti hipertensi, kan nggak mungkin ya, farmasi nggak boleh kayak gitu. Jadi semuanya harus tahu walaupun nanti kalian akan lebih cenderung, oh saya mau lebih ke klinik, saya mau lebih nanti ke kerja di industri. Jadi kalian semua harus tahu, gitu ya. Nah, jadi setelah panjang lebar tadi itu ya, jadi kalian tahu nih di mana sih posisinya, kenapa kita harus mempelajari pemisahan dan lain-lain. Nah, untuk pemisahan ini sendiri, metode pemisahan ini kenapa juga kalian harus belajar gitu ya? Karena pengembangan obat baru itu nggak hanya berasal dari obat kimia, ya nggak hanya berasal dari bahan sintetis atau bahan kimia. Pengembangan obat baru itu bisa juga berasal dari bahan alam. Ya, bahkan di semua negara nih, nggak hanya di Indonesia, hampir di semua negara di dunia, mereka mengembangkan obat-obat dari alam. Kenapa? Karena kebanyakan lead compound, kebanyakan itu senyawa pemandu didapatnya itu dari alam. Gitu ya, setelah didapatnya dari alam, kemudian ternyata terbukti nih yang diisolasi dari alam itu terbukti dia memiliki aktivitas farmakologi yang diinginkan, barulah kemudian dibuat sintesisnya gitu ya. Misalnya kayak obat anti kanker. Nah, anti kanker itu dulu dapatnya itu dari tanaman tapak dara, ya dari Vinca rosea namanya. Dari kalau nggak salah dari akarnya. Itu ya, dapat nih senyawanya vincristin, vinblastin itu digunakan untuk anti kanker, bahkan ngetren dulu ya vincristin, vinblastin. Nah, ternyata keberadaannya sedikit di alam gitu ya, atau membutuhkan simplisia yang banyak bertonton untuk menghasilkan hanya beberapa mili gitu ya. Nah, itu nggak mungkin nih terus-terusan kayak gitu, karena permintaan akan tinggi, permintaan tetap tinggi tapi ketersediaan sedikit gitu ya, sehingga harga pun akan menjadi tinggi. Makanya dulu terkenal banget kalau obat anti kanker itu sangat mahal gitu ya. Kenapa? Karena proses pengembangannya yang susah, proses pengembangannya yang membutuhkan banyak finansial yang tinggi gitu ya, makanya jadi mahal. Selain dari tadi ya, jadi dari bertonton si simplisia hanya dihasilkan beberapa miligram. Itu hanya bisa untuk beberapa orang gitu ya. Jadi agak susah. Sehingga dipelajari nih ya, dipelajari strukturnya, struktur kimianya seperti apa. Kemudian disintesis gitu ya. Nah, jadi senyawa pertama yang didapatkan dari si simplisia dari bahan alam itu namanya lead compound ya. Jadi lead compound itu udah ada nih. Oh, ternyata begini nih. Gimana sekarang kita caranya memecahkan ketersediaan yang sedikit menjadi ketersediaan yang banyak. Satu-satunya cara ya dengan cara disintesis gitu ya. Jadi dipelajari strukturnya, nanti dibuat secara sintesis, secara kimiawi, secara reaksi kimia, supaya menghasilkan senyawa yang sama seperti si vincristin, vinblastin yang dari alam. Gitu. Nah, setelah proses ini, dibuat dari alam ke sintesis ini gimana? Caranya gimana? Ya, kalian harus melakukan pemisahan. Ya, yang pertama, untuk mendapatkan vincristin, vinblastin yang pertama aja, dari si akar tapak dara itu harus dilakukan ekstraksi, harus dilakukan pemisahan, harus dilakukan fraksinasi, harus dilakukan isolasi, harus dilakukan elusidasi struktur gitu ya. Dengan apa elusidasi strukturnya? Bisa dengan GC, bisa dengan FTIR, bisa dengan NMR terakhir gitu ya. NMR itu bisa melihat benar nggak nih senyawa yang kita dapatkan ini bentuknya seperti ini, strukturnya seperti ini. Ya, apalagi ketika kita sintesis. Ketika sintesis ya pasti dibandingkan hasil sintesis dari reaksi kimia sama nggak bentuknya, strukturnya seperti yang dari alam. Gitu ya. Harusnya memiliki struktur yang sama. Itu caranya gimana? Caranya dilihat dengan menggunakan FTIR atau dengan menggunakan instrumen yang namanya NMR. Gitu ya. Nah, jadi disitulah kenapa nanti kalian selama di farmasi, kalian akan diajari yang namanya instrumen-instrumen analisis. Gitu ya, karena kita nggak tahu ke depannya kalian mau kerja di mana. Gitu ya.
Jadi sudah disesuaikan, kurikulum itu pasti akan selalu disesuaikan dengan pekerjaan kalian nantinya di lapangan. Termasuk akreditasi kampus pun begitu ya, dilihat kurikulum kita sesuai nggak dengan pekerjaan yang tersedia berdasarkan kompetensi kita. Gitu ya. Jadi kalau nanti di industri, kalian R&D-nya itu nggak hanya tentang R&D, oh dari sirup nih saya buat jadi tablet. Nah, nggak hanya itu, formulasinya termasuk nanti mengembangkan senyawa aktif baru. Gitu ya. Itu juga termasuk dalam agenda R&D-nya industri obat. Gitu ya. Jadi mau industri bahan baku obat, industri produk jadi obat, itu biasanya dibedakan. Ya, ada industri yang bergerak hanya untuk bahan baku aja buatnya gitu ya, bahan baku industri farmasi, ada juga industri farmasi yang bekerja untuk membuat produk jadi aja, gitu ya. Jadi ada banyak nih sebenarnya ya. Nah, jadi kenapa sih salah satunya kita belajar KLT? KLT ini yang paling mudah gitu ya. Yang paling mudah bisa simultan, walaupun dia tidak sesensitif HPLC dan GC dan lain-lainnya, gitu ya. Nah, kita balik lagi nih ya. Agak lama sedikit, paling nggak kalian kebayang ya, saya maunya kalian tuh kebayang nih, kenapa sih kita belajarnya instrumen aja, nanti semester 5 juga saya belajarnya instrumen lagi, semester 4 juga saya belajarnya instrumen lagi. Kenapa? Saya kan nggak mau nih belajar, saya maunya, apa ya, saya taunya farmasi itu apotek sama rumah sakit aja, saya nggak butuh nih belajar instrumen. Nah, kalau di rumah sakit emang nggak butuh ya kita belajar instrumen ini, kecuali nanti kalian kerjanya patologi, gitu ya, di bagian patologi klinik di rumah sakit, atau kalian kerjanya di bagian TDM. Nanti rumah sakit besar itu udah ada yang namanya TDM. Ya, TDM itu adalah Therapeutic Drug Monitoring. Jadi sudah ada rumah sakit yang melakukan TDM terhadap pasiennya, terutama untuk pasien-pasien dengan penggunaan obat yang agak riskan gitu ya. Dalam artian obat yang riskan itulah obat dengan indeks terapi yang sempit. Itu ya. Jadi sekarang diberikan obat, nanti setelah berapa jam dicek kadar plasmanya. Misalnya obatnya apa? Digoxin misalnya, obat jantung gitu ya. Kemudian nanti setelah 3 jam dia akan dicek berapa sih kadar digoxin dalam darah pasien. Nah, itu nanti akan dibawa ke lab gitu ya, ke bagian TDM, Therapeutic Drug Monitoring. Ketika kalian menguji yang namanya menguji kadar satu obat gitu ya, kalian pasti akan ketemu lagi dengan yang namanya instrumen analisis gitu ya. Mau instrumen analisisnya jenis apa yang digunakan, LC-MS kah, HPLC atau apa-apa, yang pasti itu ada nanti aplikasinya lagi di rumah sakit. Itu ya, jadi nggak hanya di pusat-pusat penelitian, tapi di rumah sakit juga ada. Ya, jadi di industri itu instrumen ini, metode analisis ini akan digunakan di mana? Di bagian QC dan R&D terutama ya. Kalian harus tahu yang namanya instrumen-instrumen. Oke, kemudian di mana lagi yang menggunakan instrumen? Nah, menggunakan instrumen itu ketika kalian kerja di BNN juga sama ya. BNN itu juga dia kan menguji gitu ya, si sampel darah, si sampel biologis lah pokoknya ya, sama si sampel pharmaceutical. Kalau di BPOM apalagi ya, kalau di BPOM itu tapi nggak ada ya yang menguji sampel biologis darah plasma tuh nggak ada di BPOM, tapi di BPOM yang diuji adalah pharmaceutical pasti ya. BPOM itu sampelnya bisa ratusan ribu dalam 1 tahun ya. Jadi di sana benar-benar dilakukan apa yang ada di farmakope. Jadi kerjaan di BPOM sama kerjaan di QC-nya industri itu sama, ya mirip. Kenapa? Karena BPOM sama industri mereka adalah pengamal CPOB dan pengamal farmakope Indonesia yang murni gitu ya. Jadi benar-benar apa yang diamanatkan farmakope, apa yang diamanatkan CPOB, kemudian CPKB untuk kosmetika dan apa yang obat tradisional juga ada ya, cara pembuatan obat tradisional yang baik, itu benar-benar dilakukan di BPOM dan di industri. Gitu ya, karena mereka nggak boleh melenceng hasilnya dari si persyaratan farmakope. Itu ya, jadi itu saya rangkap deh ya, itu semua yang kalian kerjakan di kenapa sih kalian perlu mempelajari metode analisis terutama yang si KLT ini. Ya, KLT ini kalau di BPOM digunakan untuk uji kosmetik sama obat tradisional ya. Kenapa? Karena kalau obat tradisional sama kosmetik itu mereka lebih cenderung kayak kualitatif aja, lebih sering mostly itu mereka kualitatif, ada atau tidak. Misalnya rodamin dicek pada kosmetik, dicek nih ada rodamin atau enggak. Kalau ada kualitatif aja, kalau ada berarti udah nggak boleh gitu ya. Berarti ini tidak memenuhi syarat gitu. Kemudian kalau di apa namanya di obat tradisional yang dicek adalah BKO. BKO itu bahan kimia obat. Ada atau tidak? Gitu ya. Kalau begitu ada, maka udah nggak boleh. Maka mereka menggunakan KLT ya. Jadi KLT itu masih bisa untuk kualitatif.
itu masih cukup sensitif, kualitatif ya, ada atau tidak si BKO dalam obat tradisional, ada atau tidak rodamin dalam sediaan kosmetik, misal kayak gitu, atau ada atau tidak merkuri, ada atau tidak hidrokinon gitu kalau di kosmetik ya. Nah, itu bisa merangkum semua. Kalau yang purity sample, kemudian reaksi, identifikasi, biochemical, pharmaceutical industry, gitu ya, separation of multi-komponen, itu semua akan ada di industri ya, baik dari pengembangan bahan baku sampai dengan produk jadi, itu semua ada ya. Bahkan KLT ini digunakan juga pada industri makanan. Ya, kadang industri makanan juga merekrut apoteker juga. Oke, kita lanjut ya. Nah, keunggulan dari si KLT ini apa sih dibandingkan dengan metode lain? Itu ya, yang keunggulannya itu dia cepat, ya rapid, cukup rapid dibandingkan dengan metode lain. Saya bandingkan deh dengan KPLC. KPLC itu untuk runningnya lama, gitu ya, running karena untuk running itu harus ada washing dulu, washing kolom dulu ya. Begitu nyala nih HPLC-nya, dia sampai semua parameternya oke, gitu ya, parameter analisisnya oke, kemudian kita harus cuci dulu ya, harus kita conditioning dulu si kolomnya. Nggak bisa langsung nih, begitu semua parameternya oke, langsung injeksi sampelnya nggak kayak gitu ya kalau HPLC. Jadi begitu parameter semuanya oke di instrumennya, kemudian kita harus lakukan washing, ya washing itu bisa 30 menit sampai 1 jam, kemudian baru kita running gitu ya, running sampelnya tergantung sampel kalian jumlahnya berapa. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ada lagi nih, ada washing lagi untuk mencuci setelah penggunaan gitu ya. Itu untuk kerannya sangat lama gitu ya. Untuk sampelnya pun kalau mau diaplikasikan harus satu-satu ya, harus diinjekkan sampel pertama, injekkan sampel kedua gitu ya. Kalau KLT enggak. KLT seperti yang kalian lihat sebelumnya, kita hanya ditotolkan misalnya 18 kali totolan gitu ya, 18 buah penotolan, kita bisa running sekaligus untuk elusinya. Jadi sekali elusi kita dapat 18 sampel sekaligus. Tapi kalau HPLC, kalau 18 sampel itu mungkin kalian membutuhkan waktu sampai dengan 3 atau 4 hari. Ya. Jadi nggak bisa satu hari itu selesai 18 sampel, saya rasa nggak bisa ya. Kecuali kalian runningnya full time ya, dari jam pagi banget sampai dengan besok paginya lagi. Kenapa saya bilang gitu ya, karena saya sudah pernah ya nemenin teman saya dulu waktu kuliah, dia running HPLC itu lama sekali gitu dan cost-nya sangat tinggi ya. Cost HPLC itu pelarutnya itu boros. Ya, jadi satu kali running pelarutnya bisa 1 liter. Itu sangat banyak sekali mengingat bahwa pelarut HPLC nggak bisa pelarut teknis gitu ya. HPLC itu pelarutnya harus yang pro HPLC gitu ya. Bahkan bukan pro analisis lagi kalau pelarut HPLC ya harus yang pro HPLC karena partikelnya sangat kecil, nggak ada partikulat sama sekali, itu kemurniannya sangat tinggi itu kalau untuk HPLC ya supaya sistem instrumennya tidak kolaps. Gitu. Jadi harganya di atas harga pelarut yang pro analisis gitu ya. Pro analisis aja udah mahal. Berarti di atas itu yang pro HPLC lebih mahal lagi dan penggunaannya boros. Makanya sering banget kalau HPLC ini ini ya diplesetin. Harusnya kan HPLC itu high performance liquid chromatografi. Sering diplesetin menjadi high price liquid chromatografi karena harganya mahal. Oke, balik lagi ya ke keuntungan si KLT. Keuntungan KLT inilah peralatannya sedikit digunakan gitu ya, karena kita menggunakan plat dan juga menggunakan scanner kalau misalnya untuk penetapan kadar. Kalau misalnya untuk kualitatif kita nggak membutuhkan yang namanya scanner ya, kita bisa skip spektrumnya hanya menggunakan RF dan warna, tapi jeleknya dia tidak begitu sensitif ya. Kalau dengan adanya spektrum sensitivitasnya meningkat. Kemudian waktunya cepat ya, rapid. Kemudian hemat di fase hemat di pelarut ya, karena kita hanya membutuhkan fase geraknya paling 20 sampai 30 mili ya untuk running si plat KLT-nya dibandingkan dengan HPLC tadi yang membutuhkan dia bisa 1 liter ya, 1 liter untuk satu sampel. Itu kalau kita 30 mili itu udah maksimum untuk 18 sampel. Kemudian kalau yang si gas kromatografi, nah kalau gas kromatografi ini dia menggunakan gas. Nah, gas ini harganya lumayan ya, lumayan mahal dan apa ya, membutuhkannya juga dalam jumlah yang banyak.
Nah, TLC ini digunakan untuk apa? Nah, pastinya TLC ini hanya bisa digunakan untuk senyawa yang non-volatil atau tidak mudah menguap ya, sama seperti HPLC. Hanya GC yang bisa digunakan untuk senyawa yang mudah menguap. Tadi udah ya, yang si normal pace udah, reverse pace juga udah. Kita lanjut aja. Oke, berikut adalah solver sistemnya atau fase geraknya ya, atau mobile pace-nya. Jadi kalau si mobile pace ini, gitu ya, pertama bisa diprediksi, bagaimana sih kita menentukan si mobile pace atau fase geraknya? Kita bisa prediksi dari kepolaran dari senyawa kita, gitu ya. Dan kita bisa mengkondisikan, gitu ya. Kalau misalnya senyawa kita dia cenderung nonpolar, gitu. Nah, sekarang kita mengkondisikan dia, kita mau dia bergerak lambat, atau kita mau dia bergerak cepat, atau kita mau dia bergerak bergerak tengah-tengah gitu ya, middle movement. Nah, itu bisa kita kondisikan kombinasi dari si fase gerak yang kita gunakan. Dengan cara apa? Kita hitung indeks polaritas dari si fase geraknya. Jadi fase gerak ini bisa dihitung ya, indeks polaritasnya. Berapa sih polaritas dari campuran pelarutnya? Misalnya kita menggunakan fase gerak kloroform metanol 9:1. Jadi 9 bagian kloroform ditambahkan dengan 1 bagian metanol. Kita bisa tahu berapa sih polaritasnya, kita bisa hitung dengan menggunakan indeks polaritas gitu ya. Jadi dari indeks polaritas fase gerak yang dihasilkan, kita bisa memprediksi, oh kira-kira nih senyawa saya akan cepat nih bergerak ke atas atau dia akan lama bergerak ke atasnya. Itu ya, disesuaikan juga dengan si fase diamnya. Nah, kemudian keberhasilan dari suatu fase gerak gitu ya, kapan sih Bu saya bisa mengatakan bahwa fase gerak yang saya punya ini dia bisa nih memisahkan senyawa saya dengan baik. Misalnya saya memisahkan senyawa paracetamol dan CTM, misalnya gitu, dalam sirup pilek, misalnya gitu ya, untuk obat flu. Ada paracetamol, isi CTM, isi pseudoephedrine, isi guaifenesin, misalnya batuk pilek gitu ya. Gimana Bu, saya bisa mengatakan bahwa, oh ternyata fase gerak saya ini sudah bisa loh memisahkan si semua senyawa tadi itu dengan baik. Nah, caranya adalah dengan cara menghitung resolusi dari puncak-puncak masing-masing senyawa, gitu ya. Tapi kalau si KLT ini, gitu ya, dia nggak bisa berdiri sendiri untuk menghitung untuk menghitung resolusi. Jadi nggak bisa KLT tanpa bantuan scanner itu kita nggak bisa menghitung resolusi, gitu ya. Paling kita cuma bisa melihat kasat mata bahwa satu bulatan dengan bulatan yang lain sudah terpisah, paling gitu aja ya. Cuman kita kan nggak bisa apa ya, bukti otentik tuh nggak ada ya. Jadi cuma hanya melihat, oh ini ada loh bulatannya agak jauh nih jaraknya, misalnya gitu. Bisa nggak saya bilang dia terpisah? Bisa, tapi ketika kita berbicara tentang keilmiahan gitu ya, kita nggak bisa nih mengatakan bahwa kita nggak bisa mempertanggungjawabkan bahwa itu terpisah gitu ya. Harus ada bukti bahwa itu terpisah. Buktinya apa? Kita harus menghitung yang namanya nilai resolusi. Nilai resolusi itu adalah kemampuan suatu fase gerak gitu ya untuk memisahkan satu komponen dengan komponen lain yang ada di suatu sampel. Ya, nilai resolusi yang baik berapa? Di atas 1. Ya, ada pustaka yang bilang di atas 1, ada pustaka yang bilang di atas 1,5 adalah nilai resolusi yang baik. Artinya, puncak senyawa 1 dengan puncak senyawa 2, dia sudah terpisah. Nggak ada lagi yang namanya tumpang tindih puncak gitu ya. Itu resolusinya adalah di atas 1. Ya, ada yang bilang 1 pustakanya, ada yang bilang 1,5. Tapi kalau saya lebih cenderung menggunakan 1,5 ya, karena saya udah pernah punya contoh pemisahan gitu ya, saya mengerjakan pemisahan senyawa dengan resolusi 1, saya lihat itu masih menyatu gitu ya. Paling nggak masih ada tumpang tindihnya lah gitu. Kalau 1,5 dia murni sudah terpisah dengan baik antara puncak 1 dengan puncak yang sebelahnya ya. Nah, apakah murni kalau fase gerak itu saya mengembangkan sendiri? Nah, kita bisa melakukan ini ya, kita bisa melakukan pengacuan terhadap si jurnal-jurnal ilmiah.
jika kita ingin memisahkan senyawa-senyawa yang sama. Jadi bisa aja, boleh nggak Bu saya menggunakan fase gerak yang ada di jurnal ilmiah? Boleh, kita coba dulu dengan fase gerak yang ada di jurnal ilmiah untuk senyawa-senyawa yang sama gitu ya, misalnya kita memisahkan tadi paracetamol sama CTM. Ternyata di jurnal ilmiah dia menggunakan sistem fase gerak A gitu, boleh nggak saya menggunakan sistem fase gerak A? Bisa, bisa dicoba untuk sampel kalian apakah hasilnya sama baiknya dengan yang ada di jurnal ilmiah gitu ya. Kalau ternyata, "Loh Bu, kok di jurnal ilmiah dia hasilnya bagus ya, kalau saya mengerjakannya kok beda ya, nggak mau sama seperti yang ada di jurnal ilmiah." Nah, yang harus kita ingat adalah kondisi kita mengerjakan dengan kondisi dia mengerjakan yang di jurnal ilmiah, anggap aja nih jurnal ilmiahnya tuh, dari Inggris misalnya gitu ya, dia hasilnya bagus tuh Bu dengan fase gerak campuran A. Saya coba nih di sini untuk memisahkan senyawa paracetamol dan CTM sama seperti yang dia kerjakan, kok beda hasilnya, saya nggak mau bagus pemisahannya, dia bagus gitu. Nah, kondisi pemisahannya beda ya, paling enggak pasti ada perbedaan, kondisi pemisahan, entah perbedaan, kejenuhan lab, kemudian kelembaban lab gitu ya, karena kadang-kadang di jurnal ilmiah kan dia tidak rinci ya, tidak rinci mengisi bahwa suhunya sekian, kemudian alatnya begini. Kadang-kadang alat juga bisa beda, merek pelarutnya juga beda. Gitu ya, bisa aja di sana merek pelarutnya dia menggunakan pelarut Fluka misalnya, gitu ya, mereknya kita menggunakan di sini menggunakan merek gitu. Nah, itu ada perbedaan ya. Jadi kemungkinan bisa terjadi yang namanya perbedaan hasil gitu ya. Tapi deviasinya nggak akan besar sekali kalau kita menggunakan jenis yang sama, ya walaupun dengan merek yang berbeda. Nah, tapi kemungkinan perbedaan pasti ada. Oke, berikut adalah contoh fase gerak ya yang sering digunakan. Fase gerak yang sering digunakan itu bisa kalian lihat ya, jadi jarang ya kalau KLT itu jarang sekali fase geraknya hanya satu sistem, dalam artian hanya tunggal, pelarut tunggal itu jarang, ya. Misalnya saya mau misalkan tadi bersama CTM, saya hanya menggunakan fase geraknya asam asetat, nah jarang ya, pasti ada kombinasi biasanya. Kenapa? Karena satu pelarut dengan pelarut yang lain tuh akan saling mensinergiskan ke pemisahannya. Tuh, jadi misalnya tadi kloroform metanol 9:1. Dia hasilnya pasti lebih bagus dibandingkan hanya kloroform tok atau metanol tok, gitu ya. Makanya kenapa sih fase gerak kebanyakan pasti sering dalam bentuk kombinasi. Kenapa? Karena dicari jenis polaritas yang apa ya, indeks polaritasnya tuh yang benar-benar akan bisa memfasilitasi pemisahan antara satu senyawa dengan senyawa lain. Itu hanya bisa diperoleh dengan cara kombinasi. Kalau yang satu kombinasi kan udah jelas gitu ya, indeks polaritas metanol ya sekian gitu. Padahal kita maunya indeks polaritas yang lebih rendah atau lebih tinggi dari itu. Gitu ya. Tapi nggak ada nih pelarut yang lebih rendah lagi sedikit, nggak ada juga pelarut yang lebih tinggi lagi sedikit, kecuali digabung, dibuat kombinasi, baru bisa memenuhi kriteria indeks polaritas yang kita inginkan. Katanya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk mobile phase ini, dia semakin ke atas, itu dia semakin meningkat polaritasnya ya, kalau yang bagian A. Jadi di sini bisa dilihat bahwa asam asetat itu polaritasnya paling polar dibandingkan dengan pelarut-pelarut organik yang lain atau dibandingkan dengan air sekalipun. Gitu ya. Jadi asam asetat itu polaritasnya lebih tinggi dibandingkan dengan air justru ya. Padahal biasanya untuk menentukan indeks polaritas kita menggunakan patokan air adalah yang paling polar, heksan adalah yang paling non polar. Gitu ya. Heksan itu indeks polaritasnya adalah 0. 0 itu artinya non polar sekali. Kalau air itu indeks polaritasnya adalah 9 sampai 10. Artinya apa? Dia sangat polar sekali. Ya. Di sini kalian bisa lihat yang paling non polar heksan, kan di paling bawah ya. Terus sampai ke atas yang paling polar adalah asam asetat. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke fase diam. Tadi fase gerak, kita ke fase diam sekarang ya. Fase diam ini tadi udah juga di awal-awal ya saya singgung sedikit bahwa si fase diam ini dia berupa pre-coated TLC plates. Artinya pre-coated itu artinya adalah
ada support, ada penyangganya yang sudah diisi dengan fase diamnya, misalnya tadi silika gel kah, selulosa kah, silika gel C18 kah, diisi di permukaannya itu namanya pre-coated, ya artinya sudah di-coating, ya. Kalian fase diamnya yang kita gunakan pada TLC, fase guna yang kita gunakan adalah yang sudah di-packing gitu ya, sudah di apa ya namanya, sudah dikasih permukaannya gitu ya. Pokoknya udah jadi aja, udah di-coating gitu ya. Udah, ibaratnya kayak kue ya, kayak kue tart itu kalian udah di-glazing gitu ya, udah ada di apa ya, udah ada diisi permukaannya dengan coklat kah, dengan, karamel kah, kayak gitu ya. Itu namanya yang pre-coated. Kemudian untuk penyangganya, untuk supportnya itu dia ada gelas, ada aluminium, ada plastik ya. Jadi ada kaca, ada aluminium, dan juga ada plastik. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang kaca itu udah yang paling robust ya, paling robust itu artinya dia paling tangguh, paling kuat gitu ya. Tangguh terhadap apa? Tangguh terhadap asam, terhadap basa, kemudian dia nggak melengkung gitu ya. Makanya kenapa dia bilang paling robust. Tapi kalau jatuh dia pecah. Ya, jadi mudah pecah kalau jatuh. Kalau aluminium supportnya kalau jatuh dia nggak akan pecah ya. Kemudian selain kaca, supportnya tadi ada aluminium ya, kalian bisa baca aluminium ini gimana sih dibandingkan dengan si gelas. Kalau aluminium ini enaknya tuh dia gampang dipotong juga ya, bisa dipotong dengan cutter. Tapi kalau kaca kita membutuhkan pemotong khusus yang bisa memotong kaca. Nah, inilah beberapa contoh si fase diam ya, kalau di sini disebut dengan sorben. Bisa dilihat beberapa jenis fase diam, ada yang silika gel, kemudian kalau untuk yang si silika gel ini, dia bisa digunakan untuk pemisahan apa? Untuk pemisahan amino, asam amino, untuk memisahkan senyawa-senyawa hidrokarbon, untuk memisahkan alkaloid. Alkaloid itu adalah salah satu senyawa fitokimia yang ada di dalam tanaman ya, ada alkaloid, kemudian ada vitamin-vitamin. Nah, bisa dilihat yang lain juga ya. Kalau yang ion exchange nih, yang kayak tadi, uh, nah kalau yang silika ini, kalian bisa gunakan untuk apa? Biasanya digunakan untuk apa? Untuk asam amino, untuk senyawa hidrokarbon, untuk senyawa alkaloid, untuk vitamin-vitamin. Nah, tadi juga ada ya kita yang ion exchange. Ion exchange ini digunakan untuk apa? Untuk asam nukleat, untuk nukleotida, untuk halida, dan untuk metal-metal ion. Nah, jadi seperti yang saya singgung di depan tadi, ion exchange biasanya digunakan untuk pemisahan senyawa yang mengandung ion, ya, senyawa yang bersifat ionik. Contohnya apa? Asam nukleat. Ingat ya, asam nukleat itu dia bersifat ionik. Kayak di kimia organik kita udah bahas ya, asam nukleat itu bersifat ionik. Kenapa? Karena dia ada ujung karboksilat sama ujung amina. Nah, itu ya sama sebenarnya asam amino untuk digunakan ion exchange juga bisa. Sebenarnya asam amino protein bisa digunakan dengan menggunakan ion exchange. Kenapa? Karena juga mereka bersifat ionik ya. Nukleotida juga sama, halida ya, golongan halida juga sama, mereka bersifat ionik dan dan ion-ion logam. Ya, namanya juga ion-ion logam itu bisa menggunakan metode ion exchange. Nah, ini contoh dari permukaan. Nah, kita lihatnya sih rata-rata aja gitu ya, karena kan kita melihatnya secara makro. Kita nggak melihatnya tuh, kita tidak bisa melihat secara mikroskopi ya. Kalau makroskopinya kita lihatnya seperti ini ya. Jadi cuman permukaan silika, penyangganya aluminium, permukaannya silika. Itu ya, putih aja kayak tepung, ditaburin kering gitu ya, dikeringkan. Terus kalau yang ini kan penyangganya kaca, lebih tebal ya, penyangganya kaca, terus di atasnya berisi dengan bubur silika yang sudah dikeringkan gitu ya. Ini kalau kita melihatnya secara visual dengan mata makro gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi di mikronya, yang terjadi seperti ini ya. Jadi inilah packingnya, supportnya yang berupa aluminium, lembaran aluminium tadi, kurang lebih penampakan si silika itu seperti ini ya, gugus-gugus silika yang
putih-putih ini ya begini permukaannya. Ya, jadi ada silika, ada grup-grup hidroksil gitu ya, ada gugus hidroksil. Kemudian yang ini adalah senyawa yang akan kita pisahkan. Ya, yang abu ini, hitam ini, yang abu hitam ini adalah senyawa yang menempel di permukaan si fase diam, gitu ya. Sekarang ada nih serangan dari si fase geraknya, datang di fase geraknya. Nah, sekarang tergantung nih, analitnya ini, dia afinitasnya itu cenderung lebih besar terhadap silika, atau dia afinitasnya cenderung lebih besar terhadap si solvent atau fase geraknya, gitu ya. Ketika dia afinitas si analit ini lebih besar terhadap si permukaan silika, maka dia akan lebih nempel terhadap silika, gitu ya. Dia nggak peduli nih, ada datang si fase gerak, gitu ya. Dia akan bergerak pelan-pelan aja, karena dia lebih cenderung afinitasnya lebih besar terhadap silika, gitu ya. Jadi si fase gerak ini hanya akan menggerakkan sedikit demi sedikit. Tapi ketika si afinitas analit ini cenderung lebih besar terhadap si fase gerak, gitu ya, maka dia akan lebih terbawa nih sama si fase geraknya. Maka dia akan bergerak lebih cepat karena dia akan lebih ini ya, dia akan lebih ikut dengan si fase geraknya. Gitu ya. Jadi itu tadi dua pernyataan mengenai si fase diam dan fase gerak. Oke, kita next ya. Ini recall lagi, karena kalian udah lihat sendiri kemarin ya. Saya mungkin dijelaskan oleh kakak asdosnya. Nah, jadi tahapan dari TLC step itu pada dasarnya apa sih? Itu ya, pada dasarnya kalian pertama totalkan dulu nih senyawa kalian ya. Senyawa kalian totalkan di bagian dasar plat. Habis itu platnya dimasukin ke dalam chamber, ya. Kemudian dielusi. Nah, di sini kebetulan contohnya adalah tinta warna hitam. Ya, nah kalian tahu nggak kalau warna hitam ini adalah gabungan dari warna-warna yang lain, gitu ya. Nah, ketika tinta hitam ini kalian taruh, itu kita anggap ini sampel ya, anggapnya ekstrak nih, ekstrak bahan alam, misalnya warna hitam ini. Nah, kita melihatnya hanya satu, itu ya, ya udah itu ekstrak ditotol aja. Kita nggak tahu di dalamnya isi apa. Kalau pakai mata nggak bisa lihat, gitu ya. Kemudian ditotol, dielusi, gitu ya. Kemudian dielusi. Tunggu sebentar. Kemudian dielusi sampai di sebelah kanan, maka yang titik warna hitam itu dia akan menghilang. Ya, titik warna hitam itu dia menghilang menjadi dia akan terpisah menjadi warna merah, toska dan juga biru. Jadi awalnya ekstra kalian itu ditotolkan ya udah berwarna coklat atau hitam gitu ya. Tapi ternyata setelah dielusi ke atas gitu ya, dielusi menaik, dia akan terbagi-bagi menjadi komponen-komponen lain penyusunnya. Misalnya di sini digambarkan dengan komponen 1 berwarna merah, 2 toska, 3 biru. Gitu ya. Nah, setelah selesai dielusi, baru kita akan hitung RF-nya gitu ya. Yang senyawa merah itu berapa sih jarak tempuhnya dia? Itu namanya RF. Kemudian yang warna toska juga sama, berapa sih jarak tempuhnya dia dari titik M? Itu namanya RF. Kemudian yang si biru juga sama ya, berapa sih jarak tempuhnya dia dari titik M. Nah, setelah itu baru kalian dapatkan nilai RF senyawa merah, senyawa toska, dan senyawa biru. Setelah itu apalagi yang bisa kita lakukan untuk uji kualitatif? Kita bisa memberikan paparan sinar UV ya, UV 254, UV 366. Ya, biasanya dua lampu UV itu yang digunakan untuk melihat. Karena apa? Karena satunya mewakili eksitasi, satunya mewakili fluoresensi. Ya, yang 366 itu untuk melihat fluoresensi, yang 254 untuk melihat eksitasi. Ya, ada nggak perubahan warna di panjang gelombang eksitasi dan fluoresensi? Nanti dicatat ya di panjang gelombang 366 yang si titik warna merah tadi berpendar apa, yang titik warna toska tadi pendarannya warna apa, yang warna titik warna biru juga pendarannya warna apa di 366. Begitupun dengan di 254 ya. Titik warna merah pendarannya apa di 254, begitupun yang toska dan yang biru. Itu dicatat ya. Berarti kalian mendapatkan 3 data kualitatif ya. Yang pertama adalah data RF, yang kedua adalah data pendaran 366 dan yang ketiga adalah data pendaran di 254. Itu bisa dijadikan patokan gitu ya, bahwa senyawa itu kira-kira senyawa apa atau golongan apa. Apalagi ketika kita memiliki standar, maka bisa dibandingkan dengan senyawa standar.
Oke, mohon ditunggu ya, kayaknya kursor saya hilang. Tunggu sebentar ya, kita share. Oke, kita lanjut ya adik-adik ya. Nah, ini proses lebih dekatnya ya, ini proses lebih rincinya. Kalian bisa lihat bahwa posisi plat, jadi posisi plat itu pada chamber nggak tegak lurus sekali ya, tapi agak miring kita taruh di chamber. Karena nggak mungkin juga tegak lurus, karena kalau ditaruh tegak lurus pasti jatuh ya. Karena kan dia nggak ada penyangganya lagi. Dia hanya lembaran tipis, ketika dia diberdirikan paling nggak pasti harus ada sudut kemiringannya. Kalau sangat tegak pasti dia nggak berdiri. Nah, ini contohnya ya, contoh hasil elusinya. Nah, ini adalah contoh RF ya. Jadi yang jarak, jadi sini ada beberapa ini ya, ada beberapa hasil pemisahan. Kalau saya bilangnya pita ya. Nah, jadi awalnya kalian menotolkan si sampel kalian di titik ini ya. Jadi yang hitam ini adalah ekstra kalian, setelah dielusi jadi yang biru, jadi yang hijau, jadi yang merah. Ya. Nah, jarak tempuh si merah ini adalah ini ya. Jadi jarak tempuh si ini dibilangnya distance the spot travel gitu ya. Jadi jarak perginya si jarak tempuhnya si spot merah ini nanti dibagi dengan jarak elusi itu adalah RF ya. Jadi ini maximum distance of the solvent ya. Jadi jarak tempuh solvent ini jarak tempuh si pita kalian adalah ini. RF adalah jarak ini dibagi dengan jarak ini. Ya, itu RF untuk spot merah. Kalau spot hijau berarti RF-nya adalah ini dibagi ini. Kalau yang biru berarti ini dibagi dengan ini. Itu RF-nya. Ya. Nah, ini ada contoh angkanya ya. Jadi kalau yang kuning, yang bentuknya seperti Pac-Man ini, yang paling atas, yang kuning ini dia jarak tempuhnya adalah 5,5 cm, sedangkan jarak tempuh solvent keseluruhan adalah 6 cm. Berarti RF-nya si kuning Pac-Man ini adalah 5,5 dibagi 6. Itulah nilai RF-nya. Nah, ini contohnya cara contoh menghitung RF. Saya yakin kalian sudah fasih ya untuk menghitung RF. Jadi saya skip aja. Nah, ini ada dua jenis. Ini hasil dari pemisahan. Tadi itu yang si RF sama si pendaran itulah kualitatif. Ya, bisa nggak kualitatifnya nambah? Bisa, kita menambahkan dengan spektrum. Nah, ini contoh pemisahan ketika menggunakan bantuan instrumen. Ya, jadi hanya dengan bantuan instrumen kita bisa melihat bahwa ada puncak-puncak ini. Ya, kalau dengan mata nggak bisa. Kalau dengan mata kita hanya bisa melihat bulat, bulat, bulat gitu ya. Mungkin bulatnya bagus, sempurna, atau enggak berantakan bulatnya atau berekor seperti komet. Nah, hanya itu yang bisa kita lihat dengan mata telanjang ya. Tapi ketika kita menggunakan instrumen, maka bulatan ini dia akan terlihat seperti satu puncak ini ya. Jadi bulatan ini kalau lihat dengan instrumen bentuknya kayak gini. Satu. Nanti ini lagi dua. Itu ya. Tapi ini kan jaraknya deketan. Kalau ini kan aslinya berjauhan jaraknya ya. Jadi mungkin kalau yang ini dia puncaknya di sini. Terus yang berikutnya di sini gitu ya. Nah, kalau dilihat secara visual gitu ya, jarak antar ini dengan ini dia pemisahannya baik ya. Kenapa? Karena jaraknya cukup jauh. Tapi kita perlu menghitung yang namanya nilai RS. RS itu yang tadi nilai resolusi itulah seberapa jauh sih keterpisahan antara si ini dengan si ini, itu namanya RS ya. Seberapa jauh keterpisahan antara si ini dengan si ini dengan si ini. RS itu nggak pernah menghitung yang namanya seberapa jauh jarak ini dengan yang ini. Enggak. Enggak. Kita tidak menghitung satu langkar gitu ya, tapi kita menghitung yang terdekat. Jadi antara ini dengan si ini. Ini dengan si ini. Gitu ya. Kalau ini dengan ini nggak kita hitung ya, karena ini sudah beda track, beda sampel. Ya, kita notol sini satu, kita notol di sini satu, kita notol di sini satu. Ya, jadi yang kita lihatlah yang satu totalan lurus ke atas. Ya,
Karena kita notolis ini, dia terpisahnya akan jadi ini. Kalau ini udah punya tetangga ini ya. Jadi ini kita notolis ini, baru dia terpisah menjadi ini ya. Jadi kita lihat di sini. Kalau RS itu kita nilai, lihat dari ini terpisahnya dengan ini dengan ini. Mau itu sebentar. Oke, terima kasih Dade sudah menunggu ya. Mohon maaf, anak saya belum datang. Oke, nah jadi di sini kita lihat ya, ada dua jenis pemisahan. Ada pemisahan yang ini ya, yang kelompok A sama pemisahan yang kelompok B. Kita bisa lihat yang mana sih pemisahan yang bagus, Bu? Pemisahan yang bagus adalah yang kelompok A. Ya, kenapa? Karena pemisahan yang bagus itu puncaknya dia runcing dan simetris. Ini juga sebenarnya tidak cukup simetris ya. Kita bisa lihat secara visual ini nggak begitu sama antara belah kiri dan belah kanannya ya. Kalau kita tarik garis lurus di sini, kiri dan kanannya agak-agak tidak seimbang. Ya, coba kecilin di adik. Adik. Iya, jadi, nah tapi jika dibandingkan dengan yang di bawahnya, yang grup B ini jauh lebih bagus ya. Kenapa? Karena yang grup B ini kita lihat nih, puncaknya itu dia di atas masih bergandengan. Ya harusnya seperti ini. Dia di bawah sampai di bawah tidak ada bergandengan. Ya, kalau yang ini kan baseline. Nah, jadi sebelum baseline itu dia tidak ada bergandengan. Dia sudah sampai turun, ini naik lagi, turun lagi sampai lembah lagi. Kalau yang ini dia belum sampai lembah sudah bergandengan, padahal baseline-nya masih di sini. Jadi ini menunjukkan masih ada tumpang tindih antara puncak satu dan puncak dua. Nah, kalau yang ini apalagi ya, yang ini dia tidak runcing dan juga dia berekor. Ya, jadi ekornya ini panjang. Kalau dilihat di sini itu ya kira-kira yang ini yang mana? Yang ini bisa seperti ini bentuknya. Yang ini puncaknya, yang ini ekornya. Ya, ekor ke depan, ekor ke belakang. Ini ekor ke belakangnya, ini ekor ke depannya. Jadi ini disebut dengan tailing atau berekor. Ini pasti bentuk totolannya di sini, bentuk pintanya pasti dia seperti komet kalau ini ya. Sedang kalau yang ini dia bentuk pintanya pasti seperti ini, bersih, tidak ada ekor ke depan sama ekor ke belakang. Ya, jadi salah satu melihat mana yang ini ya, mana sih pemisahan yang baik. Pemisahan yang baik adalah ini baseline-nya sampai baseline dia tidak bergandengan, tidak tumpang tindih ya. Kalau ini mengindikasikan tumpang tindih, kalau ini tidak. Kemudian yang kedua jeleknya itulah dia berekor atau tailing ya. Sedangkan di sini tidak ada yang tailing. Nah, ini adalah contoh yang dari alatnya ya, yang kita kemarin kita lihat atau praktikum yang namanya spektrophotodensitometer. Ya, jadi di sini puncaknya kalau kita lihat yang biru-biru 3 itu dia tidak ada yang tailing. Ya, tidak ada tailing. Kemudian kalau ini sebelahnya, tunggu sebentar. Nah, kalau ini dia tailing ya, yang kuning ini kalian lihat dia tailing, ini juga tailing, gitu ya. Kalau ini dia melebar ke samping, harusnya dia hanya bulat saja, tapi ini melebar ke samping, hampir mengenai track berikutnya, ya, hampir mengenai sampel berikutnya. Ini tidak bagus ya. Yang bagus itu adalah yang ini.
dia tidak telling, dan dia bulat sempurna. Ya, nanti pasti bentuk puncaknya adalah seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Jadi simetris dan runcing. Nanti kecilin Gandhi. Oke, berikut adalah cara kalian untuk menghitung nilai RS-nya. Ya. Nah, kalau dilihat di contoh, itu puncaknya tidak, ini ya, pemisahannya masih jelek, karena selalu ada tumpang tindih antara satu pita dengan pita yang lain, atau satu puncak dengan puncak yang lain. Itu misalnya kurang baik. Dan untuk menghitung RS, bagaimana caranya? Ada di sebelah ya, kalian bisa lihat. Nah, kalau di sini mesti saya gunakan RS yang baik kalau di atas 1, tapi sebenarnya 1,5 lebih bagus hasilnya. Nah, ini adalah rumus RS dari USP ya. Karena di Farmakope Indonesia saya cari tidak ada, maka kita menggunakan yang USP. Jadi nilai RS itu adalah 2 kali TRV kurang TRA gitu ya. Nah, karena ini menggunakan RS HPLC, maka digunakan TRB ya. TR itulah waktu retensi, tapi kita menggunakan RF ya. Jadi RFB, RFA gitu ya per WA, WA luas puncak A per ditambah luas puncak B. Nah, ini adalah beberapa contoh puncak yang pemisahnya nggak baik, gitu ya. Karena kalian lihat itu bentuknya melengkung. Harusnya ini ya, harusnya datar. Oke. Ya, Adik. Nah, di sini ada contoh pemisahan ya. Pemisahannya ini, nah yang hijau ini dia bagus ya, karena dia rata kiri kiri kanan. Sedangkan kalau ini dia tidak baik ya. Ini artinya apa? Kenapa sih sampai ada yang bentuknya melengkung ini? Berarti fase gerak di sebelah kiri dia berjalan lebih cepat dibandingkan dengan fase gerak di tengah-tengah, dan di sebelah kanan juga dia bergerak lebih cepat. Itu ya, sehingga senyawa ini akan lebih cepat terbawa bagian kirinya dibandingkan dengan bagian tengahnya. Jadi laju alir si fase gerak antara sisi kiri, sisi tengah, dan sisi kanan itu beda-beda, sehingga menghasilkan posisi yang melengkung seperti ini. Ya, harusnya kan dia datar ya. Kalau datar seperti ini atau datar seperti ini, berarti sebelah kiri, tengah dan kanan itu laju fase geraknya sama, stabil gitu ya. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan terjadinya perbedaan laju fase gerak ini? Yang bisa menyebabkan adalah pertama, permukaan kiri dan kanan dari si plat. Ya, jadi kiri dan kanan plat ini harus mulus ya, tidak boleh ada yang apa ya, tidak boleh ada yang berlubang di sebelah kiri sini atau sebelah kanan sini. Karena sedikit lubang itu akan menyebabkan perubahan laju alir fase gerak. Ya, jadi ketika kalian KLT dengan menggunakan plat KLT, yang harus kalian perhatikan adalah bagian bawah plat KLT, kanan dan kirinya itu harus mulus ya, tidak boleh ada yang namanya cacat atau tidak boleh tidak lurus. Dalam artian mungkin dia agak membengkok di sini nggak boleh, membengkok di sini nggak boleh. Itu akan mempengaruhi dari laju alir fase geraknya, ya, sehingga terjadilah smiling seperti ini. Yang kedua, selain itu, yang paling penting adalah kejenuhan chamber. Ya, makanya kenapa sebelum kalian mengelusi, kalian harus menjenuhkan chamber kalian. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menyamakan gitu ya tekanan uap di seluruh chamber. Ketika tekanan uap di seluruh chamber sama, maka laju alir fase gerak di semua sisi chamber akan sama. Ya, nggak ada yang lebih cepat, nggak ada yang lebih lambat, karena kejenuhan titik uap di semua permukaan chamber itu sudah sama. Ya, sehingga si fase gerak larinya akan barengan gitu ya, nggak ada yang lebih cepat larinya, nggak ada yang lebih lambat, sehingga hasilnya nanti melengkung. Gitu ya. Jadi kenapa kalian harus melakukan penjenuhan chamber sebelum kalian melakukan elusi. Oke, selanjutnya.
Nah, ini kita skip aja ya. Oke, tadi yang kualitatif udah ya, ada yang CRF, ada pendaran pendaran UV, kemudian ada bentuk spektrum. Nah, ini bentuk spektrum ya, ini contoh bentuk spektrum yang sebelah kanan ya. Nah, ini adalah bentuk spektrum ya. Spektrum ini hanya bisa didapatkan jika kita menggunakan instrumen scanner. Ya, kalau dengan mata kita hanya bisa menghitungnya RF dan juga kita hanya bisa menentukan pendaran lampu UV. Tapi kalau spektrum kita harus menggunakan instrumen tertentu. Nyala aja kerja. Oke ya, jadi spektrum ini salah satu parameter kualitatif juga selain RF dan juga pendaran kalian tadi ya. Nah, itu untuk parameter kualitatif. Berikutnya kita punya parameter untuk kuantitatif. Nah, kalau untuk yang kuantitatif, kita harus menggunakan instrumen densito ya. Densito ini bisa menghasilkan kuali dan juga kuanti. Tapi kalau kuali, selain spektrum bisa cari yang tadi, kalau kuanti kita pasti membutuhkan yang namanya spektrodensiometer. Nah, inilah contoh data kuantitatif. Mungkin kalian sudah menghitung juga ya, data kuantitatif ini, sudah sempat menghitung. Kuantitatif ini datanya yang akan muncul dari si alat itu. Nah, kita balik dulu deh. Nah, ini ya. Ketika suatu plat KLT kalian scan dengan menggunakan si densito ini, ya kalian bisa mendapatkan spektrum, kalian bisa mendapatkan peak. Ya, ini peak namanya. Peak ini, masing-masing tinggi peak ini atau lebar peak ini mempunyai densitasnya, ya, yang kita nyatakan dalam bentuk AUC. Ya, kalau dengan spektrofotometer kalian dapatnya absorbansi, tapi kalau dengan densito kalian mendapatkan densitas satuannya adalah AUC. Ya, AUC itu bisa dinyatakan dalam bentuk tinggi, bisa juga dinyatakan dalam bentuk lebar. Ya, ketika kita mendapatkan data AUC ini, maka bisa digunakan untuk data kuantitatif. Ya, jadi setiap peak ini ada AUC-nya. Misalnya nih saya menetapkan kadar AUC nomor 11, puncak nomor 11. Ya, maka akan saya masukkan ke dalam persamaan standar. Nah, untuk penetapan kadar, kita membutuhkan konsentrasi dari senyawa standar. Misalnya, saya menetapkan kadar paracetamol, maka saya nggak bisa hanya menggunakan data dari sampel paracetamol saya, tidak bisa. Ya, saya harus juga menotolkan, memisahkan, dan men-scan si seri dari standar paracetamol saya. Misalnya, konsentrasi paracetamol saya adalah sekian, gitu ya. UC-nya berapa, kadarnya berapa, gitu ya. Sehingga saya bisa menentukan dari persamaan regresi yang dihasilkan, berapa sih kadar sampel paracetamol yang saya miliki. Pertama yang saya buat adalah rentang konsentrasi dari kurva regresi linearnya. Saya hitung masing-masing konsentrasi tersebut, AUC-nya berapa, sehingga ketika diplot menjadi bentuk linearnya atau menjadi persamaan parabola juga bisa, gitu ya. Polinomial juga bisa, nggak mesti linear ya, bisa polinomial. Nanti saya plotkan ke dalam nilai AUC sampel saya sehingga dapatlah kadar berapa sih kadar paracetamol dalam sampel saya. Oke, adik-adik, itu dulu sekiranya dari KLT untuk kualitatif dan kuantitatif. Silahkan, mungkin kalian ada pertanyaan. Jadi kuantitatifnya nggak butuh saya tekankan ya, karena memang belum aplikasi kalian ke kuantitatifnya. Jadi di awal hanya kalian pengenalan dulu tentang KLT ya, untuk si learning outcome-nya. Oke, ada pertanyaan dulu tentang KLT, Dede?
Kita masih punya 10 menit. Silakan. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, untuk Izin ujian. bertanya, Ibu. Oh ya, silakan Yunia. Silakan Ibu Yunia. mungkin sedikit saja, Bu. Mhm. Tadi kan Ibu sempat menjelaskan mengenai pendaran itu, Bu. Saya Aha. yang bertanya, kan kalau tidak salah pernah saya dengar bahwa beberapa fase diam itu sudah mengandung zat yang berfluoresensi seperti itu, Bu. Nah, cara mengisi zat ini ke fase diam itu kira-kira bagaimana, Bu? Apa sudah tersedia secara langsung? Apa Mhm. zatnya ini disemprotkan? Seperti itu, Bu. Oke. Mohon Ya, dijelaskan. terima Terima kasih kasih. Yunia. Ya, terima kasih Yunia ya. Jadi, KLT ini balik lagi ya, KLT ini banyak banget jenisnya ya. Nah, kalau masalah pendaran, sebenarnya di kotaknya tuh, dari pabrikannya udah diisi, itu yang pertama ya. Bu, kalau yang berpendar itu, senyawa pendaran dari platnya itu sendiri dapatnya dari mana? Dari pabriknya. Ya, jadi dari pabrikan itu sendiri dia sudah menambahkan zat pemfluoresensi, ya. Terus kita tahunya dari mana? Kita tahunya dari kotaknya. Ya, kita tahunya dari spesifikasi si plat KLT yang kita beli. Biasanya kalau kita membeli plat, kita lihat dulu spesifikasinya sesuai nggak dengan kebutuhan kita. Misalnya, yang kalian gunakan praktikum, ya, yang pernah saya perlihatkan ke kalian itu namanya adalah silika gel GF254. Ya, GF itu F-nya itu menunjukkan bahwa dia berfluoresensi pada panjang gelombang 254. Ya, jadi ketika kita membeli plat, di kotaknya isi nih silika gel GF254, artinya bahwa silika gel yang kita beli, plat silika gel yang kita beli, dia sudah mengandung fluorescence pada panjang gelombang 254. Artinya si senyawa fluoresen yang ditambahkan di plat itu dia akan berpendar pada panjang gelombang 254. Gitu ya. Nah, pendarannya seperti apa? Coba saya lihatin ya. Contoh pendarannya. Semoga ada ya. Nah, ini ya. Kalian bisa lihat nih. Ini adalah plat yang dipendarkan pada panjang gelombang 254. Kalian lihat ya, platnya harusnya putih ya, harusnya putih seperti ini platnya, kalau tanpa ada lampu UV. Tapi ketika diberikan UV 254, maka platnya yang awalnya putih menjadi berwarna hijau. Ya, ini karena diberikan fluoresen panjang gelombang 254. Ya, ketika plat KLT yang eh, di kemasannya berisi F254, maka ketika kita berikan lampu F254, dia akan berwarna hijau di lampu UV 254 dan akan berwarna ungu di lampu UV 366. Ya, jadi benar-benar platnya berpendar. Jadi kalau di 254 dia pendarannya adalah hijau, di 366 dia pendarannya berwarna ungu. Ya, inilah plat yang mengandung fluoresen. Ada nggak sih Bu? Kalau begitu berarti ada plat yang nggak mengandung fluoresen dong Bu? Ada. Ya, ada plat yang gelap. Plat yang gelap itu lebih sering digunakan untuk senyawa-senyawa yang berpendar. Nah, jadi prinsipnya gini ya. Bayangkan kalian punya benda, gitu ya. Kalian punya benda terang dan kalian punya benda gelap. Ya. Jadi benda itulah sampel kalian, ruangan itu adalah plat kalian. Ya, plat yang berfluoresensi artinya plat yang terang, plat yang berfluoresensi artinya lah plat adalah ruangan yang terang. Ya, jadi ketika ada lampu dia terang, itu plat yang berfluoresensi. Ya, kalian gunakan untuk mencari apa? Kalian gunakan untuk mencari senyawa yang gelap. Kan gitu ya. Ketika senyawa kalian tidak berfluoresensi atau dia mengalami quenching, quenching itu artinya pemadaman, gitu ya. Jadi senyawa kita gelap, senyawa kita tidak berfluoresensi, maka kita gunakan plat yang terang. Ya, supaya benda yang gelap itu terlihat. Tapi ketika kalian mempunyai senyawa yang terang, maka kita menggunakan plat yang gelap. Ya, karena kalau platnya terang, senyawanya terang, itu nggak akan kebaca. Ya, jadi sama-sama terang itu nggak akan terlihat. Gitu.
Jadi kalau platnya udah terang, platnya berfluoresensi, senyawa kalian juga berfluoresensi, itu kan saingan fluoresensinya, nggak akan kebaca oleh alat. Karena dua-duanya dilihat sebagai pendaran yang sama. Kita pun nggak bisa lihat, ya kita nggak bisa melihat nih, walaupun kita lihat pakai manual gitu ya, kita intip nih di alat visualizernya, nggak akan kelihatan benda kalian. Kalian lihatnya cuma pendaran warna hijau aja, gitu ya. Nggak akan kelihatan mana senyawa kalian. Sedangkan tadi di contoh yang saya kasih, kan kelihatan ya platnya hijau, senyawanya hitam. Ya, platnya hijau atau senyawanya warnanya coklat, misalnya gitu. Ya itu kenapa? Karena senyawanya gelap, senyawanya tidak memiliki fluoresen, tidak berfluoresensi, gitu ya. Nah, sekarang kebalikannya nih, ketika senyawa kita berpendar, senyawa kita itu berfluoresensi pada panjang gelombang 254 atau 366, maka sebaiknya kita menggunakan plat yang gelap, gitu ya. Kita biarin aja platnya gelap, tapi bendanya yang bersinar, gitu ya. Jadi akan terbaca, akan terlihat oleh mata kita dan juga oleh si alat. Gitu. Ada nggak sih Bu senyawa yang berfluoresensi? Ada. Ya, senyawa bahan alam itu banyak sekali yang berfluoresensi. Gitu ya. Bisa dia membawa fluoresensi bawaan gitu ya, emang dari sananya dia berfluoresensi, emang dia mempunyai struktur gugus struktur yang berfluoresensi ketika diberikan 254 sama 366 gitu ya. Ada juga kita yang membuat dia menjadi berfluoresensi, namanya derivatisasi gitu ya. Nah, seperti yang tadi, contoh yang saya kasih tadi, kan bendanya hitam gitu ya, senyawa kalian hitam, pitanya hitam, tapi plat kalian berwarna hijau. Nanti saya semprot dengan reagen tertentu yang menghasilkan fluoresensi, maka yang awalnya hitam itu dia bisa berpendar nih, bisa menjadi ungu, bisa menjadi merah, bisa menjadi hijau, gitu ya, tergantung dari jenis reaksi yang terjadi. Terus apa Bu fungsinya? Kan tadi udah terlihat hitam, kenapa harus kita derivatisasi lagi gitu. Tujuan kita menderivatisasi adalah untuk memastikan bahwa oh benar itu golongan A, itu golongan B, gitu ya. Biasanya reagen reagen penderivatisasi gitu, dia bisa memberikan warna pendaran yang lebih spesifik gitu ya. Kalau yang tadi kan hitam semua tuh, kita nggak tahu hitam ini sebenarnya senyawa apa gitu ya. Ketika kita kasih nih reagen khusus untuk senyawa flavonoid misalnya gitu, maka yang akan berpendar berwarna kuning atau hijau hanyalah puncak-puncak yang pita-pita yang memang senyawa flavonoid. Puncak yang lain dia akan memberikan pendaran berwarna lain, gitu ya mungkin merah, mungkin dia berwarna orange gitu ya. Tapi yang kita anggap positif mengandung flavonoid sesuai dengan reagen yang kita semprotkan adalah yang kuning atau berwarna hijau. Itu kalau untuk flavonoid biasanya gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan ya, yang awalnya gelap, tidak berfluoresensi, bisa kita buat fluoresensi, gitu ya. Tapi Bu, tadi katanya plat yang berfluoresensi, jangan sampai senyawanya berfluoresensi. Boleh, tapi fluoresensinya warnanya beda, gitu ya. Jangan fluoresensinya warna hijau juga, seperti si plat ya, tapi tambahkan fluoresensi lain yang yang panjang gelombang fluoresensinya beda lagi, gitu ya. Yang dia warnanya bisa merah, warna ungu, gitu, dan yang lain-lain, gitu ya. Bisa? Bisa dipahami dulu, terutama untuk Yunia yang bertanya. Gimana Yunia? Iya Bu, sudah sekarang sudah jelas Bu. Terima Udah ya? kasih Bu penjelasannya. Oke. Nah, kalau dulu itu ada praktikum ya. Dulu tuh ada praktikum kita menggunakan plat tanpa fluoresensi ya. Biasanya untuk mengecek si kina, ya kinin, senyawa kinin, obat malaria dari kulit kina. Itu dia bisa dipadamkan. Ya, kita mengeceknya itu. Jadi si kinin itu dia berfluoresensi ya. Jadi dia sifat aslinya si kinin itu adalah berfluoresensi pada panjang 254 dan 366. Jadi kita susah untuk mengidentifikasi dia jika kita menggunakan plat F254 karena platnya berpendar, si kininnya berpendar gitu ya, kita susah mengidentifikasinya. Makanya ketika kita praktikum kinin kalau dulu gitu ya, kita menggunakan plat yang gelap. Kita menggunakan plat non fluoresensi, plat yang nggak ada F-nya. Jadi cuman silika gel G gitu aja, nggak pakai F254. Ya, jadi platnya gelap tapi kininnya berpendar. Ya, jadi itu yang pernah praktikum kita lakukan. Gitu ya. Jadi pernah kita melakukan kedua plat yang berfluoresensi sama non fluoresensi. Yang penting kalian tahu aja penggunaannya ya, bahwa yang non fluoresensi buat apa? Buat senyawa yang fluoresensi, gitu ya. Nah, tadi ketika senyawa yang tidak berfluoresensi bisa kita fluoresensi kan gitu ya dengan menggunakan reagen derivatisasi tadi yang saya bilang contohnya flavonoid. Sekarang kebalikannya.
Bisa nggak Bu, senyawa yang berfluoresensi seperti si kinin, kita matikan fluoresensinya? Bisa nggak? Bisa. Ya, jadi bisa bolak-balik gitu ya. Yang non fluoresensi, kita fluoresensikan bisa dengan cara diderivatisasi dengan reagen-reagen tertentu sesuai dengan golongannya, gitu ya. Nah, sekarang kebalikannya, senyawa yang berfluoresensi, bisa nggak Bu, kita matikan, kita gelapkan? Tadi yang gelap kita nyalakan, yang nyala kita gelapkan, bisa nggak? Bisa. Kalau kinin itu kita gelapkan dengan disemprot dengan H2SO4. Ya. Jadi bukti bahwa dia kinin adalah dia berfluoresensi di plat yang gelap dan ketika kita semprot dengan H2SO4, dia yang awalnya terang akan menjadi gelap. Tuh. Itu buktikan bahwa benar ini kinin loh. Awalnya terang jadi gelap. Kalau bukan kinin berarti awalnya terang, setelah di quenching dia akan tetap terang. Ya. Bisa ya? Semoga bisa ya, Yunia ya. Bisa, Bu, sudah bisa Oke, dipahami. oke. Yang lain ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Saya izin Nah, bertanya sedikit, silakan Bu. Ari. Nggak, baik, Bu. Terima kasih. Sedikit saja mengenai plat KLT. Ya, Sebelumnya saya sempat membaca itu diaktifasi dengan di oven. Saya izin bertanya, apakah di oven itu untuk eh, maksud diaktifasi itu agar mungkin melelehkan sedikit atau bagaimana maksudnya, Bu, untuk diaktifasi dengan oven itu, Bu? Terima oke. kasih. Terima kasih Ari. Nah, jadi preparasi platnya saya belum bilang tadi ya. Preparasi plat itu dilakukan, pretreatment plat itu dilakukan sebelum kita menotolkan sampel, gitu ya. Pertama apa sih Bu yang dilakukan? Kita potong dulu plat sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Kedua, platnya kita cuci ya, kita cuci dengan metanol. Tapi nyucinya nggak seperti nyuci baju ya, nggak dicelupkan, dinaikkan, celupkan, naikkan, enggak. Tapi cucinya tuh dengan cara dielusi dengan menggunakan metanol. Ya, jadi cemplung aja ke chamber yang udah ada metanolnya 10 mili atau 20 mili. Biarkan metanolnya bergerak ke atas seperti orang mengelusi gitu ya dengan metanol proanalisis. Setelah itu kita masukkan ke oven. Ya, tujuannya masukkan ke oven pertama pasti untuk menguapkan sisa metanol. Ya, kedua untuk mengaktifasi, benar. Tapi untuk menguapkan dan mengaktifasi itu suhunya bisa beda. Gitu. Misalnya, Bu, saya mau menyiapkan plat, tapi saya mau pakai minggu depan. Nggak saya pakai sekarang. Perlu nggak saya aktifasi sekarang? Tidak. Cukup kalian uapkan pada suhu metanol aja, supaya metanolnya menguap aja. Gitu ya. Nanti minggu depan kalian mau pakai platnya, baru kalian aktifasi pada suhu 110 derajat. Kalau tadi untuk menguapkan metanol berarti tinggal pakai menggunakan suhu titik uap metanol yaitu 70 sampai 78 derajat Celcius gitu ya. Tapi kalau untuk aktivasi itu kalian menggunakan titik uap di atas titik uapnya si air yaitu 110 derajat Celcius paling bentar cuma 10 menit aja atau 15 menit maksimum gitu ya. Tujuannya apa tadi seperti ditanyakan oleh Ari? Tujuannya adalah untuk menguapkan sisa-sisa air yang terjerembab di dalam si silika. Ya, kalian perlu ingat bahwa silika itu dia polar. Ketika dia polar, dia akan gampang untuk menyerap hidrogen yang ada di udara gitu ya. Kelembaban udara itu bisa diserap oleh silika. Makanya kenapa silika itu sering digunakan di sepatu kalian. Ya, kalau kalian beli sepatu baru, kalian beli tas baru, bahkan kalian beli tumbler baru, itu dalamnya itu ada bungkusan silika yang kecil ya, yang kresek-kresek itu, tapi silikanya besar-besar. Tapi kalau KLT kan silikanya serbuk gitu ya. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya supaya sepatu kalian nggak lembab, supaya sepatu kalian nggak bau ketika di toko gitu ya. Kenapa? Karena silika itu dia bisa menyerap si air yang ada di udara. Nah, sama nih kalau plat juga sama. Ketika kalian cuci, kalian uapkan metanolnya, kalian taruh di kemasan, kemasan itu bisa nih masuk udara ke sana, sehingga kelembaban udara di luar sistem itu akan terjerembab lagi, balik lagi terjerembab di dalam si pori-pori silika kalian. Ya, pori-pori plat silika gel kalian. Akibatnya apa? Kalau si uap udara yang terjerembab ini nggak kita hilangkan dulu sebelum notol, akibatnya adalah pemisahan kalian tidak akan baik gitu ya. Pemisahannya tuh nggak akan maksimal gitu lah ya. Kenapa? Karena si pori-pori silika ini udah ada yang mengisi si air gitu ya, sehingga mungkin dia sudah agak mengembung satu sisi lain tidak gitu ya, sehingga perjalanan si keterpisahan si senyawa ini dia tidak
akan jalurnya tuh udah tertutup gitu ya oleh air. Kalian bayangin aja deh, kalian harusnya jalannya lurus tapi ternyata ada gelembung air gitu ya. Kalian terpaksa harus belok gitu. Itu akibatnya apa? Pemisahannya juga akan berubah gitu ya. Yang harusnya cuma lurus aja, akhirnya dia menjadi berbelok-belok ke sana kemari gitu ya. Paling tidak pasti pemisahnya akan terdampak. Nah, makanya harus diaktifasi dulu gitu ya. Diaktifasi di suhu di atas suhu uap air, yaitu di 110 derajat untuk menghilangkan sisa-sisa air yang masih terjerembab di dalam silika ya ketika silika tidak digunakan gitu ya. Nah, tapi ketika kalian menggunakan fase terbalik, kalian menggunakan platnya itu silika gel plus C18, maka suhu aktivasinya nggak akan menjadi 110 derajat lagi ya, kita turunkan. Kenapa? Karena tangan-tangan si C18 itu dia agak sensitif terhadap panas. Ya, jadi kita panaskan sebentar mungkin gitu ya, dan suhunya kita turunkan. Biasanya saya menggunakan suhu 80 kalau untuk si silika gel yang sudah ditambahkan dengan C18. Karena kenapa? Karena tangan C18 itu dia sensitif terhadap panas. Kalau terlalu lama dia bisa keriting tangannya ya, bisa keriting si ikatannya sehingga pemisahannya juga tidak akan baik. Ya, paling itu Ari yang bisa saya sampaikan. Bisa dipahami dulu, Ri? Iya, baik Bu. Jadi memang untuk deaktivasi itu untuk Iya, menghilangkan air. Iya, baik untuk Bu. Terima menghilangkan kasih. air ya. Oke. Ada lagi adik-adik? Oke, kalau tidak ada, izin ya saya akhiri pertemuan kita di semester ini. Mohon maaf, molornya banget sekali gitu ya. Nah, setelah ini untuk ujiannya saya informasikan sedikit ya. Karena bagi saya tidak efektif, awalnya saya minta kepada Jedit gitu ya, ujiannya nanti aja langsung setelah kuliah gitu ya. Setelah kuliah, terus waktunya 60 menit untuk 2 soal gitu. Nah, tapi saya merasa itu nggak adil buat kalian ya. Udah saya minta molor, udah saya ngasih ujiannya seenaknya gitu ya. Saya takutnya hasilnya juga nggak baik gitu ya. Karena kalian kan belum bisa belajar sebelumnya karena baru saya jelaskan. Akhirnya saya ganti aja soalnya take home gitu ya. Cuma nanti take home-nya itu mungkin saya minta kalian buat review gitu ya. Jadi kalian bisa membuat review sambil kalian belajar gitu ya. Nanti masalah penilaiannya saya akan lihat seberapa komprehensif review yang kalian buat gitu ya. Walaupun kalau biasanya kalau assessment kan lebih baik kalau kalian tanpa membaca lagi kalian ingat apa gitu ya. Tapi kalau review saya rasa objektivitasnya juga masih baik gitu ya karena kalian akan membuat yang akan saya nilai lah sekomprehensif apa sih kalian menjawab dari pertanyaan yang saya berikan ya. Pertanyaannya ada 2 ya, satunya tentang KLT pastinya, yang satunya lagi tentang ekstraksi cair-cair yang kemarin ya, yang materi yang sebelumnya itu. Waktunya 24 jam, silahkan kalian diskusikan untuk waktunya gitu ya, apakah cukup atau tidak dengan 2 soal, karena sekarang juga zaman UAS gitu ya. Silahkan, kalau misalnya kalian nggak bisa Bu 24 jam, boleh nggak 48 jam? Saya akan bijaksanai, bisa ya. Karena kalau review saya rasa mau diekstensi, mau dikurangin pun akan sama hasilnya, gitu ya. Karena review pun nggak bisa cepet-cepet sebenarnya ya. Nah, tadi sih saya ngasih tahu Jedit, kemarin saya ngasih tahu Jedit 24 jam ya Jedit. Tapi kalau seandainya kalian merasa tidak sanggup 24 jam, silahkan kalian nego melalui Jedit lagi nanti ya. Silahkan dibicarakan. Untuk soalnya akan saya kirimkan ke Jedit ya. Nanti Jedit silahkan dikirimkan ke teman-temannya Jedit ya. Soal ketentuan semua akan ada di satu lembar PDF ya. Jadi kalian nggak usah nanya lagi ke Jedit, kasihan Jeditnya ya. Nanti silahkan aja lihat ketentuannya di lembar soal yang akan saya berikan. Oke, bisa dipahami adik-adik sekalian? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa ya? Oke, kalau bisa, silakan adik-adik bisa live meeting ya. Sampai ketemu lagi semester depan. Terima kasih. Terima kasih, Jadit. Silakan bisa live meeting ya, adik-adik ya.